Lautan tanpa batas. Di dalam sekte spiritual bulan murni, di sebuah istana di tengah danau, seorang wanita suci dan suci sedang duduk. Dia seperti ukiran dewa bulan dan bintang. Kamu akhirnya muncul. Jantung Sein Moon Bibi Dewi mulai berdetak cepat saat senyum dingin muncul. Sua, dia mengeluarkan kalajengking, yang sekarang seukuran banteng. Matanya merah dan dingin dan membuat orang-orang di sekitarnya merasa kedinginan. Beberapa saat yang lalu, matanya mulai berjuang, lalu berhenti. Kirim pesanan ke bawah. Zhao Feng berada di batas selatan Kepulauan Tianlu, kira-kira di sekitar Gunung Delapan Desolate. Pakar mana yang ada di sekitar 8 Gunung Desolate? Gunakan nama Sekte Spiritual Bulan Murni untuk memerintahkan mereka menangkap Zhao Feng, dan beri mereka hadiah besar jika mereka berhasil melakukannya. Dewi Sein Moon Bibi mengeluarkan slip batu giok dan perintah itu diturunkan. Menjadi Sekte 2,5 bintang, Sekte Spiritual Bulan Murni adalah kekuatan terbesar di Kepulauan Tianlu. Dalam 1 jam, berita telah menyebar keluar pulau tempat Sekte Spiritual Bulan Murni berada. Orang harus tahu bahwa pulau tempat sekte itu berada beberapa kali lebih besar dari benua bunga Azure, dan ada beberapa lusin pulau seperti itu di Kepulauan Tianlu. Bahkan Dewi Bibi Bulan Suci, alam dewa kekosongan, tidak dapat mencapai Zhao Feng tanpa menghabiskan waktu. Sua, gumpalan energi mental melintas melalui kalajengking raksasa. Reaksi Zhao Feng ini cukup cepat. Dia sudah memutuskan hubungan dengan kalajengking. Ekspresi Sein Moon Bibi Dewi menjadi redup. Pada saat yang sama, di tempat yang sangat jauh di atas lautan tanpa batas. Sepertinya aku harus melepaskan kalajengking itu. Zhao Feng membuka matanya dan mendengus. Memaksa kontrak hewan peliharaan dengan kalajengking secara paksa melukainya, tetapi melakukannya membuatnya merasa lebih aman. Tanpa mata rantai kalajengking raksasa, ketiga sekte tidak akan bisa merasakan lokasinya lagi. Saya harus meninggalkan Kepulauan Tianlu sesegera mungkin. Zhao Feng memiliki ekspresi serius. Dia telah belajar tentang situasi di sini. 3 kekuatan terkuat di Kepulauan Tianlu adalah Sekte Spiritual Bulan Murni, Istana Tebing Hitam, dan Istana Setan Bulan. Mereka mengendalikan lusinan benua sebesar benua bunga Azure. Sekarang dia telah muncul di wilayah mereka, tidak ada tempat yang aman. Untungnya, roh parsial Sein Ungu mengirimnya ke ujung Kepulauan Tianlu. Kepulauan Tianlu, 8 gunung sunyi. Sebuah peta dan beberapa informasi muncul di benak Zhao Feng, berisi posisi tempat-tempat penting di dalam Lautan Chang. Samudra Chang adalah samudra di dalam samudra tanpa batas, dan berisi beberapa ratus pulau, masing-masing seukuran Kepulauan Tianlu. Benua bunga Azure hanyalah sebidang kecil tanah di Kepulauan Azure. Dari sini, orang bisa melihat seberapa besar Samudra Chang. Selain itu, ada juga pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam batas-batasnya. Misalnya, 8 Gunung Desolate. Setelah melewati 8 Gunung Desolate dan beberapa juta mil lagi, saya akan dapat meninggalkan Kepulauan Tianlu. Tubuh Zhao Feng bersinar dengan kilat. Sua, seberkas cahaya biru dan ungu melintas di langit. Lautan tanpa batas bukanlah hal yang sama dengan lautan biasa. Di dunia ini, tidak termasuk tanah, semuanya ada di lautan kabut. Semakin tinggi, semakin tipis kabutnya, dan semakin rendah semakin tebal kabutnya. Zhao Feng melihat sekeliling saat dia terbang. Ada spesies aneh di sini, serta ancaman lain dari alam. Zona bawah lautan kabut sangat tebal dan membentuk air, lautan yang sebenarnya. Manusia tidak cocok untuk tinggal di sini. Kenyataannya, pulau-pulau itu hanyalah titik yang layak untuk ditinggali manusia. Setelah benua sunyi kuno pecah, benua itu berubah menjadi sekelompok bintik yang tersebar di seluruh bumi. Masing-masing bintik ini menjadi pulau dengan ukuran berbeda. Bagi manusia, lautan tanpa batas itu sunyi dan tandus. Hanya sejumlah kecil spesies dan binatang yang bisa hidup di sini. Qiu, kecepatan Zhao Feng berangsur-angsur meningkat, dan dia 10 kali lebih cepat dari dia di benua bunga Azure. Gravitasi dan resistensi di lautan tanpa batas sangat kecil. Bahkan mereka yang berada di alam konsolidasi dan alam naik dapat terbang ke sini dengan mudah. Namun, Yuan Qi di sini sangat tipis. Mereka yang berkultivasi di bawah alam roh sejati tidak akan bisa bertahan lama di sini. Surga bumi Yuan Qi di sini terlalu tipis. Terbang untuk waktu yang lama membutuhkan primal crystal stone. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Gula, setelah terbang puluhan ribu mil, gelembung Yuan Qi yang kental mulai muncul. Ada daerah Yuan Qi tertentu di lautan, tetapi biasanya, binatang buas yang kuat atau spesies lain tinggal di sana. Zhao Feng waspada. Dia biasanya tidak terlalu dekat dengan laut ketika dia terbang. Suara mendesing. Beberapa sosok hitam melompat dari laut. Mereka memiliki aura kuat yang lebih kuat dari seseorang dari benua bunga Azure. Melihat dari dekat, mereka adalah ular air hitam, masing-masing setebal tong.
Ular hitam ini bisa keluar dari lautan dan terbang di udara karena gravitasi dan hambatan di sini sangat rendah. Selain itu, mereka bukan ular biasa. Ular hitam itu sepertinya mengendus sesuatu dan menyerang Zhao Feng yang jaraknya puluhan mil. Ular air ini setidaknya berada di True Mystic Rank. Zhao Feng tidak mundur. Dia ingin menguji seberapa kuat mereka. Patriark Hong telah memberitahunya bahwa True Lord Rank adalah persyaratan minimum untuk melakukan perjalanan keliling dunia luar, tetapi itu akan sangat berisiko bagi mereka. Patriark Hong menyarankan kepada Zhao Feng bahwa dia harus mencapai alam inti asal setengah langkah terlebih dahulu, tetapi Zhao Feng jelas belum berada di alam inti asal setengah langkah. Mati. Zhao Feng mengirim seberkas angin dan kilat ke udara. Ledakan. Ular hitam itu dipotong-potong dan tubuh mereka jatuh ke laut. Selama kekuatan seseorang belum mencapai alam inti asal, mereka tidak dapat mengancamku. Zhao Feng tersenyum tipis. Gula, gula, gula. Lautan dalam jarak 100 mil tiba-tiba mulai terombang-ambing. Zhao Feng merasa sedikit tidak nyaman, tetapi karena dia tidak bisa menggunakan mata spiritual Tuhannya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk mendeteksi sekelilingnya dan melompat ketakutan. Rasa spiritualnya dibatasi di lautan tak terbatas dan tidak bisa mendeteksi terlalu jauh. Gula, gula, gula. Puluhan ribu binatang, terutama ular air, keluar dari lautan. Yang lebih kecil dari binatang buas ini seukuran telapak tangan sedangkan yang lebih besar seukuran gunung kecil. Semuanya bisa terbang di udara sebentar. Lebih dari selusin binatang buas ini memiliki aura yang sebanding dengan alam inti asal setengah langkah, dan yang lainnya semuanya berada di alam roh sejati. Lari. Kelopak mata Zhao Feng berkedut saat semakin banyak binatang muncul. Angin petir tornado. Zhao Feng menggunakan serangannya dengan area terluas dan menyapu semuanya dalam 1 atau 2 mil. Gelombang binatang buas jatuh ke laut dan mengubah air menjadi merah, tetapi itu hanya menyebabkan semakin banyak binatang buas muncul. Zhao Feng mendengar beberapa raungan dalam datang dari dasar lautan. Mungkin ada beberapa binatang sovereign menuju ke sini. Hanya dalam waktu singkat, puluhan ribu binatang buas dalam jarak 1000 mil menyerbu. Tuan, ini mungkin pertama kalinya Anda di sini. Ini adalah wilayah binatang laut, dan seseorang tidak dapat memulai pembantaian di sini atau binatang buas yang tak terhitung jumlahnya akan mengejarmu. Pemimpin divisi kerangka terbangun oleh gangguan. Zhao Feng tahu bahwa dia mengacau. Aku akan kabur dulu. Dengan pemimpin divisi kerangka memberinya arahan, Zhao Feng terbang lebih tinggi dan menghindari binatang buas, tetapi dia tidak bisa terbang terlalu tinggi. Ada angin mengerikan di atas yang bisa merobek bahkan sovereign menjadi berkeping-keping. Selanjutnya, semakin tinggi, semakin tipis kabutnya, dan seseorang akan menghadapi nyala api gagak emas kuno. Bahkan para ahli Void God Realm akan berubah menjadi abu jika mereka harus menghadapi cahaya gagak emas kuno secara langsung. Manusia, di mana kamu mencoba lari? Seekor binatang buas yang tampak seperti manusia berbicara dalam bahasa manusia dan memegang tombak di satu tangan. Qiu. Zhao Feng tidak repot-repot menjawab saat dia menyerang lebih dari 1000 mil jauhnya dan mencoba yang terbaik untuk tidak melawan. Baru kemudian jumlah binatang berkurang. Yuan Qi di sini terlalu tipis. Manusia tidak bisa bertarung di sini untuk waktu yang lama. Zhao Feng merasa bahwa kekuatan sejatinya sedang terkuras cukup cepat. Ini berarti dia harus mengandalkan Primal Crystal Stone untuk membantunya pulih. Pada saat yang sama, sebuah perahu dengan panjang sekitar 10 meter muncul puluhan mil di belakang Zhao Feng. Warna perahunya sangat mirip dengan lautan dan sepertinya menyatu dengannya. Itu berjalan diam-diam dan tidak bisa dirasakan. Bos, sepertinya ada orang bodoh di depan dengan kultivasi True Lord Rank tahap akhir. Dia berani memasuki lautan tanpa batas sendirian. Beberapa sosok jahat muncul di kapal. Melihat pakaian buruk bocah itu merampoknya. Kami mungkin tidak akan mendapatkan apapun dan bahkan mungkin mengungkapkan lokasi kami sebagai gantinya. Bajak laut petir biru. Zhao Feng menghela nafas setelah melarikan diri. Tuan, sekelompok bajak laut telah mengunci kita. Pemimpin divisi kerangka berkata dari dalam 10.000 mutiara hantu. Bajak laut. Zhao Feng tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya sebelumnya. Setelah mendengar itu dan berkonsentrasi, dia bisa merasakannya dengan samar. Indranya lemah karena dia mengandalkan sense spiritualnya, karena dia masih tidak berani menggunakan mata spiritual dewa dengan mudah. Bajak laut di lautan tak terbatas sering merampok pengusaha dan beberapa tipe orang lainnya, tetapi sepertinya mereka tidak berencana untuk menyerang Anda. Pemimpin divisi kerangka memiliki ekspresi aneh saat berbicara. Karena itu menghususkan diri dalam dao jiwa, sense spiritualnya begitu kuat sehingga bisa mendengar apa yang dibicarakan para bajak laut. Pemimpin divisi kerangka tidak tahu apakah harus tertawa atau tersenyum. Bajak laut ini berpikir bahwa Zhao Feng terlalu miskin untuk dirampok.
Pemimpin divisi kerangka tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya saat ini. Kekayaan yang dimiliki Zhao Feng sudah cukup untuk membuat matanya menjadi merah. Mengesampingkan senjata warisan tingkat bumi dan 10.000 mutiara hantu, hanya bahan mentah padanya yang melampaui klan bintang 1 yang normal. Sebelum mereka pergi, Zhao Feng mengumpulkan banyak sumber daya dari reruntuhan Sein Ungu dan mengisi cincin interspatialnya. Perompak ini tidak akan pernah berpikir bahwa kekayaan yang dimiliki pemuda ini sebanding dengan perampokan ribuan tahun. Pada saat ini, masih ada beberapa binatang yang mengejar Zhao Feng. Lari. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan terus melarikan diri di udara. Peta kepulauan Tianlu sekali lagi muncul di benaknya. Tempat ini berada di dalam wilayah 8 Gunung Desolate. Mata Zhao Feng melihat ke depan, tapi sayangnya, dia tidak bisa melihat terlalu jauh tanpa menggunakan mata kirinya. Hu Shou. Perahu abu-abu di belakangnya diam-diam bergerak dengan kecepatan tetap. Perahu itu terbuat dari bahan yang sangat keras. Serangan dari binatang normal tidak akan bisa menguranginya. Setidaknya ada beberapa lusin ruangan di dalam kapal, dan sebuah diskusi sedang berlangsung di salah satu ruangan. Bos, bocah itu terbang di rute yang sama dengan kita. Apakah dia akan mengganggu rencana kita? Seorang pria berwajah bekas luka bertanya. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, kita harus mengirim beberapa saudara dan menyingkirkannya. Daging nyamuk tetaplah daging. Beberapa perompak mulai tidak sabar. Pada saat ini, Zhao Feng yang terbang di depan mereka telah menarik perhatian mereka. Jarak Zhao Feng ke perahu mereka sangat dekat. Tekan sebentar lagi. Di kepala kursi ada seorang pemuda berpakaian biru. Dia sangat tampan dan bertentangan dengan tampilan bajak laut yang ganas. Pemuda berbaju biru itu berpikir sejenak sebelum ekspresinya berubah menjadi jahat. Ada terlalu banyak binatang di sekitar, dan bahkan ada aura beberapa binatang berdaulat sebelumnya. Jika retard ini mempengaruhi rencana kita, bahkan membunuhnya 10.000 kali tidak akan cukup sebagai hukuman. Sebagian besar bajak laut menghina Zhao Feng, tetapi mereka tidak tahu apakah akan membunuhnya atau tidak. Qiu. Zhao Feng terbang sesuai dengan peta di benaknya, tetapi yang membuatnya terdiam adalah para perompak terus mengikutinya. Bahkan pemimpin divisi kerangka tidak mengerti. Saat ini, semua perompak sudah masuk ke dalam kapal, jadi tidak berani memata-matai mereka. Setelah terbang selama puluhan ribu mil, garis besar gunung besar muncul. Semakin tinggi berada di lautan tanpa batas, semakin jauh yang bisa dilihat. Itulah 8 gunung sunyi. Zhao Feng merasakan Yuan Qi. Meskipun tidak sebesar benua bunga azure, itu masih beberapa kali lebih baik daripada lautan tanpa batas. Menurut peta, Eight Desolate Mountain adalah satu-satunya tempat di mana manusia dapat hidup dalam jarak beberapa juta mil, dan itu dianggap sebagai lokasi pengisian bahan bakar. Ada banyak pulau yang bahkan lebih kecil dari benua bunga azure di lautan tanpa batas. Ada gurun, gunung, rawa, del. 8 gunung desolate adalah area yang penuh dengan pegunungan, dan itu adalah ukuran area cloud. Pada waktu bersamaan, bos, targetnya muncul. Ekspresi para perompak sedikit berubah, dan pemuda berbaju biru itu menganggukkan kepalanya. Kita akan menyerang setelah kita sedikit lebih dekat. Kita akan menghabisi bocah itu juga. Pria berwajah bekas luka itu menjilat bibirnya. Perahu abu-abu itu melaju sedikit. Zhao Feng merasa itu sedikit tidak biasa. Tidak hanya para perompak yang melaju kencang, sebuah perahu biru tua juga muncul di depannya. Perahu biru tua itu tingginya 3 lantai, dan dia merasakan beberapa aura setengah langkah Origin Core Realm saat dia mendekat. Aura ini sepertinya memperingatkan Zhao Feng. True Lord rank tahap akhir yang sangat sedikit berani menjelajah melalui lautan tanpa batas sendirian. Mungkinkah bocah itu adalah tuan muda yang tersesat? Beberapa sosok muncul di perahu biru tua, dan mereka menunjuk Zhao Feng dengan ekspresi lucu. Itu jelas pemandangan yang langka untuk melihat True Lord rank bepergian melintasi lautan tanpa batas sendirian. Di perahu biru tua, seorang penatua berdiri di paling depan. Di sebelahnya ada beberapa alam inti asal setengah langkah. Berdaulat, Zhao Feng merasakan segumpal energi mental dari yang lebih tua, tetapi tatapan yang terakhir hanya samar-samar mengamati Zhao Feng tanpa terlalu memperhatikan. Pulau terdekat berjarak puluhan juta mil. Kultivasinya sama dengan milikku, tetapi dia sudah bisa melakukan perjalanan melintasi lautan tanpa batas. Menakjubkan, suara seorang gadis muda terdengar. Seorang gadis muda yang tampak rata-rata muncul di sebelah Sovereign dan menatap Zhao Feng dengan kekaguman. Sosok-sosok yang tertawa itu menegang. Memang tidak biasa bagi True Lord rank tahap akhir yang sangat sedikit untuk dapat melakukan perjalanan sejauh ini melintasi lautan tanpa batas sendirian. Pemuda ini pasti punya masalah. Mata para ahli yang lebih tua berbinar ketika mereka menjadi waspada dan curiga.
Zhao Feng baru saja akan berkeliling perahu dan hampir memutar matanya ketika mendengar itu, tapi niat membunuh yang dingin muncul dari belakang. Perahu abu-abu itu melaju kencang dan menuju ke atas. Penguasa sudah menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kehadiran Zhao Feng dan menggunakan sense spiritualnya. Semuanya, hati-hati. Bajak laut. Ekspresinya berubah secara dramatis saat dia memindai area tersebut dengan spiritual sense-nya. Lebih dari selusin sosok langsung muncul di kapal. Sudah kubilang ada yang salah dengan bocah itu. Bocah itu mungkin pengintai untuk bajak laut. Para ahli, termasuk Sovereign, semua menatap Zhao Feng dengan dingin, tapi dia tidak penting saat ini. Lusinan sosok galak terbang dari perahu abu-abu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berbaju biru yang membawa kekuatan tak tertandingi bersamanya. Tanpa ragu, dia telah mencapai Origin Core Realm. Tidak baik, itu bajak laut petir biru. Hati sesepuh jatuh, dan dia mengambil napas dalam-dalam saat dia melihat pemuda berpakaian biru dengan kewaspadaan. Bajak laut petir biru, salah satu dari 10 kelompok bajak laut terbesar di sekitar Eight Desolate Mountain. Kekacauan pecah di kapal biru tua. Dari lusinan tokoh dari bajak laut petir biru, yang terlemah dari mereka telah mencapai puncak True Lord Rank, dan ada 5 atau 6 alam inti asal setengah langkah. Kelompok di kapal bertahan masuk ke formasi, tetapi para perompak memiliki keunggulan baik dalam jumlah maupun kekuatan. Arg, begitu kedua kekuatan itu bentrok, jeritan kesakitan datang dari para pembela. Bajak laut petir biru, tolong berhenti. Tidak ada yang penting di kapal ini. Jika Anda menginginkan sesuatu, kita bisa membicarakannya. Tidak perlu berkelahi. Tetua berdaulat mencoba menghentikan kekerasan. Biasanya, bajak laut hanya menginginkan harta karun. Selama kapal yang bepergian membayar harga, mereka akan aman. Hehe, orang tua, kami tidak ingin uang. Selama Anda menyerahkan Nona Lulan Zishui, kami dapat membiarkan Anda hidup. Pemuda berbaju biru itu tersenyum. Nona Lulan, bagaimana kamu tahu? Penatua Sovereign terkejut dan hatinya jatuh. Pemuda berbaju biru tersenyum pada gadis yang tampak biasa-biasa saja di sebelah yang lebih tua. Mustahil. Penatua itu berbicara dengan nada dingin, bahkan jika aku mati, aku akan mengirim Nona Lulan ke sekte spiritual bulan murni. Harapan keluarga Lulan bertumpu padanya. Bunuh semuanya. Tangkap Lulan Zishui hidup-hidup. Pemuda berbaju biru memerintahkan. Kedua kekuatan mulai bertarung sekali lagi. Jadi begitulah. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa para perompak tidak menyerangnya, tapi dia tidak punya urusan dalam hal ini. Zhao Feng diam-diam mencoba berkeliling. ZZZ, anak nakal, kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari bajak laut petir biru? Seorang pria berwajah bekas luka yang ganas dan 2 puncak True Lord Ranks lainnya menyerbu ke arah Zhao Feng. Petir angin penghancur ungu. Pertempuran pecah antara 2 kekuatan, dan para perompak memiliki keuntungan mutlak saat mereka mengepung kapal. Peng! Kedua penguasa bertarung di udara, menyebabkan gelombang kejut menyapu jarak lebih dari selusin mil. Air petir tak terbatas. Pemimpin bajak laut berpakaian biru menembakkan sinar air dan kilat. Ledakan! Ledakan! Penatua yang mengenakan pakaian multiwarna melawan, tetapi serangannya melemah dan diserap oleh pancaran air dan kilat. Serangan Water Lightning Infinity kemudian membentuk pusaran air yang kacau. Bam! Penatua didorong mundur beberapa langkah. Hehe, laporan itu benar. Pak Tua Huang, Anda hanya berada di alam inti asal kecil tahap menengah. Bahkan jika kamu tidak terluka, kamu tidak akan menjadi lawanku. Pemuda berbaju biru dengan mudah menekan yang lebih tua. Yang terakhir terluka dan hanya pada 70-80% dari puncaknya. Origin Core Realm dibagi menjadi Small Origin Core Realm dan Great Origin Core Realm, yang keduanya dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir. Zhao Feng menyaksikan keduanya bertarung melawan penguasa. Penatua dengan pakaian multiwarna berada di alam inti asal kecil tahap menengah, hampir sama dengan pemimpin divisi kerangka, sedangkan bajak laut berbaju biru telah mencapai alam inti asal kecil tahap akhir. Dalam hal keterampilan dan kekuatan, bajak laut berada di atas angin. Yang paling menarik bagi Zhao Feng adalah hukum petir air yang dikembangkan oleh bajak laut. Petir air, petir kayu, petir angin, ini semua terkait dengan petir. Warisan petir angin Zhao Feng lebih mementingkan kecepatan dan pelanggaran sedangkan hukum petir air bajak laut berfokus pada pertahanan dan pelanggaran. Beraninya kamu tidak memperhatikan. Laki-laki berwajah bekas luka dan 2 perompak lainnya menyerbu. Pemuda di depan mereka bahkan tampaknya tidak peduli dengan mereka, dan dia bahkan memiliki waktu dan energi luang untuk menyaksikan kedua penguasa bertarung. Haha, ini mungkin pertama kalinya bocah ini memasuki lautan tanpa batas. Dia mungkin belum banyak melihat. Salah satu puncak True Lord Ranks berkata dengan jijik. Mereka bertiga dengan cepat mengepung Zhao Feng.
Salah satu puncak True Lord Rangs memegang cambuk perak yang bersiul di sekitar Zhao Feng. Senjata kelas spiritual tingkat puncak. Zhao Feng sedikit terkejut. Kekuatan bajak laut ini lebih besar dari yang dia harapkan. Orang harus tahu bahwa wakil patriark agama darah besi hanya memiliki senjata tingkat spiritual tingkat tinggi. Roda cahaya dan kegelapan mungkin sebanding dengan senjata kelas spiritual tingkat puncak. Di sisi lain, bajak laut biasa sudah memiliki senjata kelas spiritual tingkat puncak. Namun, memikirkannya, persyaratan minimum untuk melakukan perjalanan melintasi lautan tanpa batas adalah menjadi True Lord Rank, dan jika bajak laut ini memiliki kekuatan untuk merampok orang-orang yang bepergian di lautan tersebut, mereka tidak akan terlalu lemah. Qiu, cambuk perak bersiul di sekitar Zhao Feng dan menghalangi jalannya untuk mundur. Hanya satu perompak yang menyerang. Dua lainnya tampaknya berada di sana hanya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Jelas bahwa mereka berpikir bahwa satu orang akan cukup untuk membunuh Zhao Feng. Alasan ketiganya datang adalah karena mereka waspada dengan kecepatan Zhao Feng. Bodoh amat. Zhao Feng tidak menghindar atau menghindar saat cambuk melintas, dia hanya mengirim riak angin dan kilat melintasi area seluas 100 yard. Bajak laut yang menyerang itu mendengus dingin, tetapi segera merasa tubuhnya mati rasa. Wah, sebelum dia bisa bereaksi, kilatan petir yang tajam menembus tubuhnya. Ark, puncak True Lord Rank berteriak saat dia mati. Adegan ini menyebabkan hati pria berwajah bekas luka dan puncak True Lord Rank lainnya melompat. Sangat cepat, mereka bingung. Mereka berpikir bahwa mereka dapat membunuh pengunduran diri ini dengan mudah, tetapi salah satu dari mereka terbunuh dalam sekejap. Hati-hati, hukum petir angin bocah ini sangat dalam. Pria berwajah bekas luka itu melepaskan aura Origin Core Realm setengah langkahnya. Keduanya memiliki ekspresi serius dan tidak lagi berani meremehkan lawan mereka. Bahkan pria berwajah bekas luka, yang telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm, tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh puncak True Lord Rank dalam satu gerakan seperti yang dilakukan Zhao Feng. Menyerang. Pria berwajah bekas luka dan bajak laut lainnya saling memandang sebelum mereka berdua menyerbu. Pukulan kuat dari Origin Core Realm setengah langkah dan puncak True Lord Rank menyelimuti Zhao Feng. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membunuh True Lord Rank yang normal dengan mudah. Mendesah. Desahan lembut datang dari dalam 10.000 mutiara hantu. Pemimpin divisi kerangka merasa kasihan pada bajak laut ini. Lebih dari beberapa penguasa telah mati di tangan Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng tidak menggunakan garis keturunan matanya, dia tidak ada bandingannya dengan mereka yang berada di bawah Origin Core Realm. Serangan kedua bajak laut itu benar-benar meleset. Ark, puncak lainnya True Lord Rank menjerit saat dia terpotong menjadi dua. Pria berwajah bekas luka terakhir yang tersisa menarik napas dingin. Kecepatan yang ditampilkan pemuda ini bahkan lebih cepat dari setengah langkah Origin Core Realms. Apa yang sedang terjadi? Kematian dua perompak menarik perhatian semua orang. Bahkan pemimpin bajak laut itu melirik. Namun, sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, Zhao Feng telah menyerang pria berwajah bekas luka itu. Suara mendesing. Itu masih kilatan angin dan kilat yang mengandung cahaya ungu samar, yang menyebabkan banyak makhluk gemetar gelisah. 8 tinju penyegel langit pembantaian. Pria berwajah bekas luka itu menggunakan gerakan terkuatnya dengan seluruh kekuatannya, mengacungkan 8 tinju yang sepertinya menutup seluruh area. Seseorang harus mengakui bahwa kekuatan yang ditampilkan pria berwajah bekas luka itu telah melampaui Timo dan banyak alam inti asal setengah langkah lainnya dari benua bunga Azure. Tapi di depan angin dan kilat itu, tekniknya yang kuat benar-benar hancur. Ark, tubuh pria berwajah bekas luka itu terbelah menjadi dua dan mulai berasap. Adegan ini menyebabkan hati kedua kekuatan melompat. Pemuda itu sangat kuat. Kedua belah pihak mengungkapkan ekspresi hormat, kagum, dan takut. Hanya dalam sekejap, setengah langkah Origin Core Realm dan dua puncak True Lord Ranks dibunuh oleh pemuda itu. Pemuda itu tidak sederhana. Aku jenius teratas dari 8 gunung desolate, tapi aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Lulan Zishui di atas kapal tertegun dan tidak bisa tenang. Hilangnya 3 bajak laut mengangkat perhatian pemimpin bajak laut itu. Teknik pemuda itu mungkinkah? Pemimpin bajak laut terkejut dengan situasinya. Tidak hanya Zhao Feng yang kuat, hukum petir anginnya menarik perhatian pemimpin bajak laut itu. Dia berkultivasi dalam hukum petir air, tetapi dia tahu bahwa tekniknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zhao Feng. Hong San, Jiao Xi. Pemimpin bajak laut membuat sovereign lainnya batuk darah saat dia memberi perintah kepada 2 ahli. Bos, kita akan menghentikan bocah itu. 2 aura kuat mundur dari pasukan penyerang. Salah satunya adalah seorang penatua dengan tongkat berjalan sementara yang lain adalah laki-laki jelek yang mengenakan semacam kulit khusus. Kultivasi keduanya juga telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm, tetapi aura mereka lebih kuat dari pria berwajah bekas luka sebelumnya. Nak,
Beraninya kamu membunuh saudara-saudara kita. Aku akan mengulitimu lapis demi lapis. Pria jelek itu tertawa mengerikan saat dia mengeluarkan sepotong pedang merah dan hitam. Potongan bilahnya memiliki gumpalan aura tingkat bumi dan memenuhi area itu dengan tekanan. Sepotong senjata kelas bumi. Murid Zhao Feng menyusut. Tongkat jalan sesepuh memiliki aura antara tingkat spiritual tingkat puncak dan tingkat bumi tingkat rendah. Senjata kelas bumi palsu. Pemimpin divisi kerangka di 10.000 mutiara hantu berseru. Zhao Feng telah mendengar tentang senjata kelas bumi palsu. Itu adalah senjata yang terbuat dari potongan-potongan senjata kelas bumi. Meskipun kekuatan mereka tidak sebesar senjata kelas bumi sejati, mereka lengkap. Junior, mati. Penatua yang memegang tongkat jalan dan pria jelek itu menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan dua item kelas bumi tampaknya mengendalikan dunia. Ekspresi Zhao Feng akhirnya berubah saat dia menjadi sasaran oleh dua aura kelas bumi. Kombinasi keduanya bisa melawan Sovereign untuk sementara waktu. Petir angin Zhao Feng bersinar dengan warna ungu yang lebih kuat. Zhao Feng meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sama sekali baru. Boom, tornado angin dan kilat mulai terbentuk, dan itu berisi aura kehancuran. Penatua dengan tongkat jalan dan pria jelek itu sama sekali tidak takut padanya saat mereka bekerja sama untuk menghancurkan tornado. Namun, pada saat yang sama, sosok yang mempesona menerobos dan melakukan serangan balik. Penghancuran ungu, cambuk petir angin. Sebuah cambuk biru dan ungu yang panjangnya puluhan yard terkondensasi di tangan Zhao Feng dan melayang di udara. Bam, cambuk dengan aura destruction bentrok dengan dua bajak laut. Teknik macam apa yang dikembangkan bocah ini? Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Kedua bajak laut itu tercengang. Mereka memiliki sepotong senjata kelas bumi dan senjata kelas bumi palsu dan mereka bahkan masih belum unggul. Petir angin penghancur ungu. Mungkinkah itu warisan Kaisar Petir Angin yang legendaris? Di sisi lain, pemimpin bajak laut berbaju biru benar-benar fokus pada Zhao Feng. Penjarahan. Mungkinkah itu warisan Kaisar Petir Angin yang legendaris? Pemimpin bajak laut berbaju biru sekarang sepenuhnya fokus pada pertarungan Zhao Feng. Dia berkultivasi dalam hukum petir air, jadi dia memahami legenda tertentu sampai tingkat tertentu. Ada banyak legenda di Laut Chang tentang orang-orang yang mengembangkan hukum terkait petir, dan Kaisar Petir Angin adalah salah satu dari para ahli itu. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Petir Angin memerintah tertinggi dengan kecepatannya. Pemimpin bajak laut mengetahui warisan petir angin, dan dia curiga bahwa pemuda di depannya telah menerima bagian dari warisan itu. Kecepatan bocah ini melebihi setengah langkah Origin Core Realms yang normal, dia menggunakan petir, Purple Destruction, dan dia bisa bertarung melawan Hong San dan Jiao Xi, dan keduanya bahkan telah memblokir Sovereign sebelumnya. Hanya warisan terbaik yang dapat mengizinkan hal seperti itu. Pemimpin bajak laut menjadi lebih percaya diri dalam tebakannya, dan keserakahan muncul di hatinya. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya. Ini adalah warisan seorang kaisar. Selain itu, Kaisar Petir Angin bukanlah sembarang kaisar alam dewa kekosongan, dia memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Penghancuran ungu, cambuk petir angin. Zhao Feng menggunakan teknik Wind Lightning untuk mendapatkan keuntungan kecil melawan dua lawannya. Hentikan dia. Penatua dengan tongkat jalan dan pria jelek itu menjadi semakin terkejut. Mereka bahkan tidak berpikir untuk membunuh Zhao Feng lagi, mereka hanya mencoba untuk menghentikannya. Kekuatan pertempuran keduanya bersama-sama bahkan sedikit lebih kuat dari Lu Tianyi sebelum dia mencapai alam inti asal. Ekspresi Zhao Feng berubah. Jika dia tidak menggunakan gerakan membunuh, dia tidak akan bisa menghabisi keduanya dengan sangat cepat. Namun, dia tidak terburu-buru. Meskipun dia telah memahami 1/5 dari petir berwarna ungu, dia tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran dalam menggunakannya. Keduanya sempurna baginya untuk menguji berbagai hal. Dia tidak ingin menggunakan Ice Imperial Spear, Ghost Corsairs Array, atau pemimpin divisi kerangka untuk menghabisi mereka begitu cepat. Selama pertarungan, Zhao Feng terus menguji teknik petir penghancur ungu miliknya. Qiu, sosok Zhao Feng melintas di udara dan aura petir penghancur ungu menjadi lebih kental. Dia lebih cepat dari dua bajak laut bahkan tanpa menggunakan sayap angin dan petir. Seiring waktu berlalu, Penatua dengan tongkat jalan dan pria jelek itu menjadi semakin tertekan. Pada saat yang sama, kapal pertahanan belum lolos dari bahaya, tetapi setelah Hong San dan Jiao Xi dikerahkan di tempat lain, mereka dapat bertahan untuk beberapa saat lebih lama. Namun, Penatua dengan pakaian warna-warni berada dalam bahaya. Patua Huang, jika kamu bertarung sedikit lebih lama, kamu tidak akan bisa lagi melarikan diri. Ekspresi pemimpin bajak laut berbaju biru itu muram. Penatua berdaulat ini melawan membuatnya marah, dan dia khawatir Zhao Feng akan melarikan diri. Kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat dari dua lawannya, jadi dia bisa kabur tanpa kesulitan. Di sisi lain,
Tidak mudah untuk membunuh Sovereign dalam waktu singkat, bahkan jika itu adalah yang terluka. Keuntungan Zhao Feng menjadi lebih besar dan lebih besar. Dalam pikirannya, dunia angin dan kilat yang compang camping muncul dalam berbagai bentuk. Zhao Feng memahami petir berwarna ungu, memahami lebih banyak detail kecil. Penghancuran ungu, tarian ular petir angin. Cambuk petir angin Zhao Feng menjadi semakin kental, dan mulai berperilaku seperti ular, gesit dan cepat. Sepertinya seekor ular yang terbuat dari angin dan petir sedang diayunkan oleh Zhao Feng. Boom! Penatua dengan tongkat jalan dan pria jelek itu dipukuli. Energi mental tingkat penguasa Zhao Feng menggali potensi warisan petir angin. Mari kita akhiri ini segera. Zhao Feng meningkatkan serangannya saat dia memanfaatkan niat seorang penguasa. Meskipun dia telah memutuskan ikatannya dengan kalajengking, 3 sekte telah menangkapnya. Tidak baik. Kembali ke dekat perahu, ekspresi pemimpin bajak laut itu berubah drastis. Di hadapannya, pemuda itu mulai mendorong kembali kedua bajak laut itu. Arg! Penatua dengan tongkat jalan dan pria jelek itu berteriak saat tubuh mereka hangus. Serangan Zhao Feng mengandung kekuatan kehancuran, yang sangat membatasi kemampuan pemulihan apapun. Hanya dalam waktu singkat, kedua bajak laut menjadi lebih terluka saat mereka mulai mundur, tapi bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan Zhao Feng? Pria jelek itu melolong ketika salah satu kakinya ditangkap oleh cambuk petir angin dan mulai meliuk. Retakan, dia menyerah pada kaki itu dan membakar sumber roh sejatinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kiyu, sosok Zhao Feng melintas sekali lagi, dan cambuknya mendarat di punggung sesepuh tongkat jalan. Wah, penatua dengan tongkat berjalan meludahkan seteguk darah saat dia didorong mundur lebih dari 100 yard. Tolong aku. Kedua perompak mulai berlari. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Zhao Feng tidak mengejar salah satu dari mereka dan malah terbang ke arah lain. Kedua belah pihak terkejut. Zhao Feng tidak membantu salah satu dari kedua belah pihak setelah melukai dua bajak laut. Anak nakal, berhenti. Pemimpin bajak laut tidak bisa menahannya lagi dan meraung. Pada titik ini, dia harus membuat keputusan yang sulit. Jika dia meninggalkan tetua Sovereign, para perompak akan dibantai. Lebih jauh lagi, jika dia mengejar Zhao Feng, dia mungkin harus menghadapi serangan Zhao Feng dan sesepuh Sovereign pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan Zhao Feng, jika dia bekerja sama dengan tetua berdaulat, situasinya tidak akan terlalu baik untuk pemimpin bajak laut. Siapa yang tahu teknik tersembunyi macam apa yang dimiliki Zhao Feng? Bagaimanapun, dia mewarisi teknik kaisar petir angin. Namun, jika dia membiarkan Zhao Feng pergi, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan petir angin. Adik laki-laki, bajak laut ini adalah musuh kita berdua. Jika kita bekerja sama dan mengalahkan mereka, aku akan sangat berterima kasih. Tetua Sovereign juga berteriak. Mendengar itu, ekspresi pemimpin bajak laut itu berubah. Begitu Zhao Feng bergabung dengan pihak lain, situasinya akan menjadi lebih buruk. Tanpa diduga, Zhao Feng tidak mendengarkan keduanya. Logikanya, jika Zhao Feng diserang oleh para perompak, dia harus memilih untuk membantu sesepuh Sovereign. Jika Anda dapat membantu kami, saya akan menyetujui semua permintaan Anda, dan keluarga Lulan akan membalas budi Anda. Sebuah suara ringan datang dari perahu. Pemilik suara ini adalah Lulan Zishui. Pada saat ini, penampilan Lulan Zishui telah menjadi salah satu keindahan yang ekstrim. Nona Lulan, teman dan musuh sama-sama bingung. Di dalam kabut, memiliki kecantikan seperti dia yang menemanimu akan sangat menggetarkan hati. Saya akan menyetujui permintaan Anda juga sangat memikat. Sayangnya, dia tidak berbicara dengan siapapun dari mereka. Namun, pemuda itu tetap tanpa emosi dan pergi. Kedua belah pihak terkejut. Anak ini tidak bereaksi terhadap Lulan Zishui. Ada yang salah. Para perompak menyadari ada yang tidak beres. Zhao Feng tidak menuju ke arah Gunung Delapan Desolate, dia menuju ke arah yang berlawanan. Kiyu. Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir angin yang mendekati kapal abu-abu, kapal bajak laut Blue Lightning. Arg! Hanya bajak laut pada tahap awal dan tahap akhir True Lord Rank yang tertinggal di kapal. Bam! Zhao Feng mendarat di geladak. Tuan, kapal ini memiliki kualitas yang sangat tinggi dan pertahanannya sangat kuat. Jika saya benar, kapal ini bisa menyelam ke laut dan bahkan mengubah penampilannya. Di dalam 10.000 mutiara hantu, pemimpin divisi kerangka sangat puas. Zhao Feng mengurus bajak laut yang tersisa tanpa usaha apapun. Hehe. Selama seseorang memiliki cukup batu kristal utama dan pembantu yang cukup, mereka dapat dengan mudah melakukan perjalanan melintasi lautan tanpa batas. Mereka yang berada di kapal dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Pemimpin divisi kerangka menjelaskan, karena mereka membutuhkan beberapa pelaut, Zhao Feng membiarkan beberapa perompak hidup-hidup. Pada kenyataannya,
Ini semua adalah ide pemimpin divisi kerangka, dan Zhao Feng tergerak olehnya. Lagi pula, tidak mudah untuk terbang begitu lama. Dia perlu menemukan istana langit Saint Qin yang berada di wilayah lain. Dia memang membutuhkan kapal. Pencuri tak tahu malu. Pemimpin bajak laut itu hampir meledak karena marah. Kekhawatiran yang dia miliki sebelumnya sama sekali tidak berguna. Zhao Feng tidak hanya tidak bergabung dengan yang lebih tua, dia juga mencuri kapal mereka. Bajak laut petir biru mulai mengutuk. Sebagai bajak laut, mereka tidak pernah menyangka bahwa merekalah yang dijarah. Kekuatan pertempuran pemimpin divisi kerangka. Di atas lautan tanpa batas, kedua belah pihak berhenti ketika mereka melihat Zhao Feng mencuri kapal bajak laut. Pencuri tak tahu malu. Hentikan dia. Kita tidak bisa membiarkan kapal langit laut petir biru mendarat di tangannya. Para perompak mulai mengutuk. Di ujung lain, Lulan Zishui dan rekan-rekannya bingung dengan tindakan Zhao Feng. Keberanian pemuda itu terlalu besar. Dia bahkan berani mencuri kapal bajak laut Blue Lightning. Bajak laut petir biru adalah salah satu dari 10 kelompok bajak laut terbesar di sekitar 8 Gunung Desolate, dan banyak pengusaha takut akan nama mereka. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat, kelincahan dan kemampuan sembunyi-sembunyi mereka melampaui kebanyakan orang lain, yang merupakan keuntungan terbesar mereka. Blue Lightning Sea Sky Ship memiliki sejarah beberapa ratus tahun dan merupakan salah satu kapal terbaik di sekitar Eight Desolate Mountain. Itu cepat, sembunyi-sembunyi, dan memiliki pertahanan yang kuat. Konyol, pemimpin bajak laut yang biasanya tenang itu marah. Blue Lightning Sea Sky Ship adalah aset terbesarnya. Jika dicuri, mereka tidak akan lagi menjadi salah satu dari 10 kelompok bajak laut terbesar. Tangan membalik surga petir air. Pemimpin bajak laut berpakaian biru mengulurkan tangan besar yang menyebabkan udara berputar. Wah, Penatua Sovereign yang sudah terluka dikirim terbang oleh tangan membalik surga petir air. Berat. Beraninya kau melihat kapalku. Wajah pemimpin bajak laut itu mulai menjadi dingin. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan sesepuh dan menyerbu kembali ke kapalnya. Mundur, bunuh pencuri itu dan ambil kembali kapal kita. Pemimpin bajak laut memerintahkan saat dia memimpin bajak laut menuju Zhao Feng. Kapal langit laut petir biru adalah fondasi mereka. Itu tidak bisa hilang. Selanjutnya, bocah itu mungkin telah menerima warisan Kaisar Petir Angin. Penatua Sovereign dengan pakaian multi-warna sangat terkejut. Pemimpin bajak laut bisa saja membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian mengejar Zhao Feng. Kelompok di atas kapal itu terpesona. Pemimpin bajak laut memutuskan untuk mundur dan menyerang Zhao Feng sebagai gantinya. Hehe, bocah itu tidak membantu kita sebelumnya. Gilirannya sekarang. Beberapa orang mulai menyombongkan diri, dan yang lain setuju. Paman Huang, pemuda itu sangat berbakat dan kuat. Jika kita bekerja sama dengannya, kita memiliki peluang 40-50% untuk melawan bajak laut. Jika tidak, bajak laut petir biru akan kembali. Lulan Zishui menganalisis dan berkata dengan nada rendah. Terus terang, dia juga tidak suka bagaimana Zhao Feng tidak membantu mereka, tetapi dalam skenario saat ini, solusi terbaik adalah mereka bekerja sama dengan Zhao Feng. Zishui, tetua yang berdaulat menggelengkan kepalanya dengan getir dan mengirim pesan melalui indera spiritualnya, bahkan jika kita bekerja sama dengan pemuda itu, kita masih akan mati. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah melarikan diri kembali ke Eight Desolate Mountain dan menyerah pada orang lain. Mendengar itu, ekspresi Lulan Zishui berubah secara dramatis saat dia melihat yang lebih tua dengan tidak percaya. Jelas bahwa lukanya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia dengan paksa menekan mereka sekarang. Serangan terakhir dari bajak laut petir biru melukai yayasannya. Menyerah pada orang lain, Lulan Zishui mulai ragu. Jika mereka tidak melakukannya, tetua Sovereign kemungkinan besar akan mati. Dan pada saat itu, tidak ada yang bisa bertahan. Zishui, kembalilah bersamaku ke 8 Gunung Desolate sementara anak itu mengulurnya. Tetua Sovereign menyeka darah dari mulutnya dan mendarat di depan Lulan Zishui. Apakah tidak ada harapan sama sekali? Lulan Zishui melihat ke arah pemuda itu. Pada saat ini, pemimpin bajak laut memimpin yang lain dan menyerang Zhao Feng. Anehnya, pemuda itu melirik mereka tanpa rasa takut. Kelilingi dia. Pemimpin bajak laut itu merasa seperti ada jebakan dan tidak langsung menyerang. Tetua Sovereign yang jauh juga bingung dengan tindakan Zhao Feng, tetapi tentu saja, semakin kuat Zhao Feng, semakin bermanfaat bagi mereka. Hati-hati saat menyerang. Pemimpin bajak laut memerintahkan sambil memanggil gelombang air dan kilat yang menerjang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng langsung merasakan kekuatan petir air yang tebal dan padat. Kekuatan petir air terus-menerus dan kuat. Cincin angin dan petir. Zhao Feng melompat ke udara dan mengirim gelombang cincin petir angin biru dan ungu berdenyut keluar ke segala arah. Kedua serangan itu bentrok. Dalam hal pelanggaran, Zhao Feng berada di atas angin.
Petir penghancur ungu ini dan kecepatan ini pastilah warisan petir angin. Untungnya, bocah ini hanya memahami sedikit saja. Pemimpin bajak laut ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup, jadi dia hanya menggunakan 60-70% dari kekuatan tempurnya. Boom! Cincin angin dan petir Zhao Feng mulai pecah. Kekuatan petir air bajak laut petir biru sangat padat dan terus-menerus. Meskipun warisan Zhao Feng lebih baik dan memiliki keunggulan dalam kecepatan dan serangan, dia masih tidak bisa melawan bajak laut yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Kultivasi pemimpin bajak laut itu sama dengan Penatua Suiyun, alam inti asal kecil tahap akhir. Tanpa menggunakan garis keturunan matanya, Zhao Feng hanya bisa bertarung melawan seseorang di alam inti asal kecil tahap awal, dan dia mungkin bisa menghentikan alam inti asal kecil tahap menengah. Meskipun pemimpin bajak laut berbaju biru tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih menekan Zhao Feng. Tombak Kekaisaran Es. Zhao Feng memanggil sebagian dari kekuatan Ice Imperial Spear, dan rasa dingin kuno menyapu ke arah pemimpin bajak laut. Senjata kelas bumi yang tidak lengkap dari bocah ini tidak sederhana. Alih-alih panik, pemimpin bajak laut itu justru senang. Senjata tingkat bumi yang tidak lengkap juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada senjata tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan warisan kelas bumi. Sangat disayangkan. Jika pemuda itu bekerja sama denganku lebih awal, kami akan memiliki peluang bagus untuk mendorong kembali bajak laut Blue Lightning. Tetua Sovereign terkejut dengan kekuatan Zhao Feng, dan juga menyesal. Zhao Feng bisa bertarung melawan alam inti asal kecil tahap awal yang normal, tetapi budidaya dan kekuatan bajak laut petir biru jauh lebih tinggi. Ketika situasinya memburuk, aku seharusnya bisa menekannya dengan Ghost Curse Array, atau mungkin. Zhao Feng tidak panik, dia hanya melambaikan tangannya. Kerangka emas dan perak dengan mata menyala muncul, dan aura kematian memenuhi udara. Penguatan tulang, berdaulat. Senyum pemimpin bajak laut itu membeku. Dari auranya, penguasa ini tidak akan terlalu lemah, dan dia bisa merasakan aura senjata kelas bumi. Berdaulat. Penatua Sovereign yang akan mundur tidak bisa membantu tetapi berseru. Di lautan tanpa batas, kebanyakan orang yang bepergian adalah True Lord Ranks. Karena itu, mereka adalah yang paling sering terlihat. Namun, ketika seseorang mencapai alam inti asal, itu berbeda. Mereka langka di lautan tanpa batas dan dianggap ahli. Dan sekarang, Zhao Feng telah memanggil Sovereign. Semuanya berubah. ZZZ, aku sudah lama tidak berolahraga. Sebuah cahaya gelap bersinar di sekitar pemimpin divisi kerangka. Itu telah pulih ke puncaknya sejak lama, dan bahkan menjadi lebih kuat di reruntuhan Sein Ungu. 9 tulang yin mematikan telah bergabung menjadi tulang-tulangnya, meningkatkan serangan dan pertahanannya. Pemimpin divisi kerangka dibebankan ke pemimpin bajak laut. Setiap kepalan tangan dan telapak tangannya menyebabkan aura kematian melonjak. Dengan 9 tulang yin mematikan, kekuatannya telah melampaui penguasa normal. Sovereign yang menyaksikan terkejut. Dia tidak akan menjadi tandingan kerangka bahkan jika dia berada di puncaknya. Pemimpin divisi kerangka berspesialisasi dalam energi mental dan penguatan tulang, sehingga bisa menyerang dunia energi fisik dan mental. Penghancuran ungu, tarian ular petir angin. Ular yang terbuat dari angin dan petir menari-nari di sekitar Zhao Feng dan menggigit ke arah pemimpin bajak laut petir biru. Menghadapi serangan dari kedua lawan, pemimpin bajak laut petir biru itu mengutuk. Meskipun dia memiliki senjata kelas bumi pendukung juga, itu tidak bisa dibandingkan dengan 9 tulang yin yang mematikan. 9 tulang yin yang mematikan. Pemimpin divisi kerangka memanggil senjata kelas buminya, dan lonjakan tulang perak gelap yang besar melesat ke udara. Arg! Beberapa bajak laut True Lord rank puncak di dekatnya terbunuh oleh gempa susulan sekecil apapun dari kekuatannya. Pemimpin bajak laut petir biru mundur dan mulai bersumpah. Dia harus menghadapi serangan Zhao Feng pada saat yang sama, dan dia sudah terluka ringan dari pertarungannya dengan sesepuh Sovereign. Sepertinya kekuatan pemimpin divisi kerangka telah meningkat sedikit. Zhao Feng mengangguk. Karena fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan garis keturunan matanya dengan mudah, pemimpin divisi kerangka adalah senjata terhebatnya saat ini. 8 Gunung Sunyi. Kekuatan pemimpin divisi kerangka telah melampaui puncaknya selama era bulan merah, dan itu karena fakta bahwa ia menerima sumber daya dari reruntuhan Sein Ungu, termasuk 9 tulang yin yang mematikan. Setiap senjata kelas bumi memiliki sejarah yang luas, dan mereka semua membutuhkan energi mental setidaknya pada tingkat alam dewa kekosongan. Di atas sumber daya dari reruntuhan, bertarung dengan ahli 3 sekte telah meningkatkan keterampilan dan pengalaman pemimpin divisi kerangka. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka memiliki sedikit keuntungan melawan pemimpin bajak laut petir biru. Zhao Feng mendukungnya dengan menggunakan teknik Wind Lightning dan hantu dari Ice Imperial Spear untuk mengganggu pemimpin bajak laut. Keuntungan dari duo tuan dan pelayan mulai menjadi lebih besar.
Sayap angin dan petir. Sepasang sayap mulai mengembun di punggung Zhao Feng yang meningkatkan kecepatannya. Saat ia memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang warisan, sayap angin dan petir meningkatkan rasa Zhao Feng untuk angin dan kilat di samping peningkatan kecepatan. Dengan bantuan sayap, Zhao Feng menjadi jauh lebih gesit, dan serangannya menjadi lebih kuat. Pemimpin bajak laut petir biru menjadi lebih tertekan karena semakin banyak bajak laut yang dibunuh oleh Zhao Feng. Arg! Penatua dengan tongkat jalan dan pria jelek itu dibunuh oleh Zhao Feng. Hanya dalam waktu singkat, tidak ada lagi bajak laut di dekat pemimpin bajak laut petir biru lagi. Dia sekarang berjuang sendirian. Senjata kelas bumi, tombak kekaisaran es. Hantu tombak biru mulai mengembun, membentuk tombak kekaisaran es yang sebenarnya. Subo. Tombak kekaisaran es memancarkan aura dingin dan mulai membekukan segala sesuatu di daerah sekitarnya. Aura kuno dan beku menyelimuti segalanya dalam jarak 10 mil, tetapi Zhao Feng mencoba menekannya hingga jarak 1 atau 2 mil. Semua bajak laut yang masih tersisa langsung dibekukan. Senjata ini, mungkinkah itu senjata kelas bumi warisan Kaisar Es kuno? Orang-orang di kapal merasa seolah-olah mereka terbungkus es. Meskipun ada senjata kelas bumi lainnya yang digunakan dalam pertarungan ini, tombak kekaisaran es Zhao Feng jauh lebih dalam. Bahkan darah pemimpin bajak laut dan True Force mulai membeku. Tusuk iblis langit yin kosong. Menggunakan kesempatan ini, pemimpin divisi kerangka membuang senjata kelas bumi, yang menembus udara dan mengenai pemimpin bajak laut petir biru. Ledakan. Pemimpin bajak laut petir biru mendengus saat wajahnya memutih dan sebuah lubang robek terbuka di dadanya. Tetap dan mati. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka bekerja sama dan membuat pemimpin bajak laut petir biru batuk darah. Pada saat yang sama, aura di Origin Core Realm mendekat. Bajak laut petir biru, mati. Tetua Sovereign memimpin pasukannya dan menyerbu. Sialan, pemimpin bajak laut petir biru berubah menjadi seberkas cahaya menyilaukan yang melintas di udara saat darah terus menetes dari mulutnya. Kiyu, sinar terang air dan kilat bisa terlihat terbang melalui lautan tak terbatas. Setelah teknik rahasia terakhir pemimpin bajak laut petir biru beberapa waktu lalu, Zhao Feng sedikit terluka tetapi segera pulih dengan garis keturunan airnya. Di sisi lain, itu adalah penatua dengan pakaian warna-warni yang terluka. Wah! Penatua Sovereign terhuyung-huyung dan meludahkan seteguk darah. Tuan, haruskah kita mengejar pemimpin bajak laut petir biru dan membunuhnya? Pemimpin divisi kerangka ingin mengejarnya. Setelah dipukuli sepanjang waktu di reruntuhan Sein Ungu, akhirnya bisa mengalahkan orang. Tidak dibutuhkan. Zhao Feng hanya ingin mengambil kapal. Dia tidak peduli dengan balas dendam bajak laut petir biru. Lagi pula, dia hanya akan melewati 8 gunung desolate, dia tidak akan tinggal terlalu lama. Selain itu, tidak mudah untuk membunuh pemimpin bajak laut petir biru. Orang bisa melihat kekuatannya dari bagaimana dia bisa lolos dari 3 lawan tingkat Sovereign. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka kembali ke kapal bajak laut dan mulai mengaturnya. Betapa menyesalnya, Zhao Feng menyadari bahwa semua orang di kapal mati karena bentrokan senjata kelas bumi sebelumnya. Senjata kelas bumi adalah kekuatan terlarang yang dapat dengan mudah melenyapkan True Lord Ranks yang normal, dan bajak laut yang tersisa di kapal semuanya lemah yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran. Teman kecil, orang tua ini punya saran. Mata tetua Sovereign berbinar saat dia berbicara dengan nada hormat. Lulan Zishui dan yang lainnya telah datang. Mata Zhao Feng mengamati mereka dan dia mengerti lebih dari setengah perahu mereka hancur dalam pertarungan tadi. Perahu mereka tidak sekuat Blue Lightning Sea Sky Ship. Itu tidak bisa bertahan dari bentrokan antara penguasa. Teman kecil, karena kamu tidak memiliki siapapun untuk menjaga kapalmu, itu akan sulit bagimu. Mengapa kita tidak bepergian bersama, dan kita akan menyediakan para pelaut? Tetua Sovereign tersenyum dan bertanya. Perjalanan bersama, kita tidak bepergian ke arah yang sama, kan? Zhao Feng berhenti. Dia menuju ke 8 gunung desolate, sedangkan mereka menuju ke arah yang berlawanan. Teman kecil, jika Anda dapat membantu mengirim kami ke Sekte Spiritual Bulan Murni, orang tua ini dan keluarga Lulan akan sangat berterima kasih. Ini juga kesempatan bagus untuk teman kecil. Penatua menyarankan. Apa? Pergi ke Sekte Spiritual Bulan Murni. Zhao Feng hampir memutar matanya. Dia telah menyinggung ketiga Sekte Bintang 2, dan Sekte Spiritual Bulan Murni paling membencinya. Dia telah membunuh banyak ahli dari Sekte Spiritual Bulan Murni, termasuk penguasa. Untungnya, dia berada di tepi kepulauan Tianlu dan tidak akan tinggal terlalu lama. Teman kecil, kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi Sekte Spiritual Bulan Murni adalah Sekte Bintang 2,5. Anda mungkin bisa memasuki Sekte Spiritual Bulan Murni dengan Lady Lulan Zishui dengan bakat Anda. Yang lebih tua mendorong. Berhenti, berhenti, berhenti. Tidak ada ruang untuk diskusi.
Zhao Feng segera menghentikannya. Melihat bahwa Zhao Feng sangat tegas, tetua dan Lulan Zhishui tidak berdaya. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan memaksanya, tetapi kami tidak dapat tidak membayar Anda. Tetua berdaulat dan Lulan Zhishui saling memandang dan mengundang Zhao Feng untuk pergi ke keluarga Lulan di 8 Gunung Desolate. 8 Gunung Desolate sedang dalam perjalanan ke tujuan Zhao Feng, dan karena kapal Penatua dan Kompi yang berdaulat rusak, mereka harus kembali. Kami dapat mengisi kembali semua kebutuhan Anda di Gunung 8 Desolate, dan kami dengan rendah hati mengundang Anda ke keluarga Lulan. Mata Lulan Zhishui berbinar. Zhao Feng mengalahkan bajak laut petir biru telah memenangkan rasa hormat kelompok. Bahkan kesan Lulan Zhishui terhadap Zhao Feng telah menjadi salah satu kekaguman. 8 Gunung Sunyi. Zhao Feng mulai berpikir, 8 Gunung Desolate adalah tempat untuk menimbun. Begitu dia meninggalkan daerah itu, akan sulit untuk menemukan tempat kedua untuk persediaan cukup lama. Tentu, Zhao Feng juga ingin melihat budaya dunia luar. Yang dia lihat sejauh ini hanyalah lautan. Semua orang melanjutkan untuk berkumpul di kapal metalik abu-abu. Zhao Feng tidak perlu khawatir tentang apapun kelompok itu memiliki pelaut yang bisa menangani semuanya. Kapal Langit Laut Petir Biru adalah salah satu kapal terbaik di sekitar Gunung 8 Desolate. Pertahanannya tingkat atas dan sangat cepat. Selain itu, ia juga bisa bersembunyi di kedalaman laut. Kualitas Blue Lightning Sea Skyship membuat para pelaut heboh. Kapal segera mulai berlayar melintasi lautan. Kapal itu memiliki puluhan kamar dan terbagi menjadi 2 lantai. Di bagian paling tengah kapal adalah ruang kendali. Selama seseorang memiliki cukup batu dan bahan kristal utama, kapal dapat melakukan perjalanan tanpa henti melalui lautan tanpa batas. Zhao Feng memasuki kabin kapten. Kamar kapten terbuat dari bahan unik yang bisa menghentikan sense spiritual untuk menembus. Zhao Feng, Lulan Zhishui, dan sesepuh Sovereign segera berkumpul. Dari keduanya, Zhao Feng belajar tentang situasi 8 Gunung Sunyi, 3 sekte, dan situasi Kepulauan Tianlu secara keseluruhan. Paman Huang, Nona Lulan, mengapa kalian berdua harus kembali ke 8 Gunung Desolate? Zhao Feng bingung. Penatua Sovereign menjelaskan dengan nada yang sedikit pahit, perahu kami telah rusak, dan tujuan kami sangat jauh. Aku juga terluka parah. Selanjutnya, pemimpin bajak laut petir biru memiliki teman baik yang merupakan pemimpin aliansi bajak laut. Zhao Feng mengerti. Sekte spiritual bulan murni sangat jauh dari sini, jadi akan sulit dijangkau tanpa perahu. Kapal Langit Laut Petir Biru berlayar melintasi lautan, dan aliran Yuan Qi datang dari depan. Sebuah gunung besar muncul di depan mata, yang menjorok keluar dari lautan dan mengumpulkan semua surga bumi Yuan Qi. Melihatnya, Gunung 8 Desolate tampak seperti sepotong besar batu giok. Saudara Zhao, kita hampir mencapai daerah pedalaman sekarang. Penatua Sovereign memperingatkan. Keduanya sudah akrab satu sama lain sekarang. Pedalaman. Zhao Feng membuka sense spiritualnya dan melihat penghalang tak terlihat yang mengelilingi 8 Gunung Desolate. Keluarga Lulan. Kapal abu-abu perlahan mendekati Gunung 8 Desolate. Mereka akan memasuki daerah pedalaman, jadi Zhao Feng mulai fokus. Dia belum pernah mengalami transisi ini sebelumnya. Kapal segera berlayar melewati cahaya biru redup. Weng, percikan terbang kemana-mana di permukaan kapal abu-abu. Lebih banyak resistensi, lebih berat. Tubuh Zhao Feng sedikit tidak nyaman, dan semakin jauh mereka melangkah, semakin besar perlawanan yang mereka hadapi. Lautan dan daratan yang tak terbatas adalah 2 dunia yang berbeda. Jika kultivasi seseorang belum mencapai tingkat tertentu, mereka secara fisik tidak dapat memasuki lautan tanpa batas. Inilah sebabnya mengapa banyak penduduk asli di tingkat yang lebih rendah berpikir bahwa tempat mereka tinggal adalah sebuah benua dan tidak tahu ada dunia luar. Gravitasi, perlawanan, dan bahkan surga bumi Yuan Qi berubah. 8 Gunung Desolate adalah sebuah pulau kecil. Surga bumi Yuan Qi di sini cukup dekat dengan benua bunga azure. Zhao Feng merasakan, ada juga masalah dengan ruang. Dalam visi mereka, sosok asli dari 8 Gunung Desolate tampak hanya beberapa ribu mil lebarnya. Namun, saat mereka masuk, mereka menyadari bahwa ukuran sebenarnya dari gunung terus meluas. Itu seperti setitik pasir yang diperbesar tanpa batas. Gunung 8 Desolate mungkin lebarnya puluhan ribu mil, hampir seukuran area cloud. Tubuh Zhao Feng mulai beradaptasi kembali dengan tanah. Beberapa saat kemudian, kapal Langit Laut Petir Biru sedikit diturunkan karena sepertinya memasuki dimensi lain. Langit biru, awan putih, matahari. Zhao Feng menemukan bahwa itu tidak jauh berbeda dari benua bunga azure. Jika dia tidak meninggalkan benua bunga azure, dia masih tidak akan tahu bahwa itu hanya setitik dibandingkan dengan dunia luar. Teman kecil, apakah kamu tidak pernah mengalami pergi ke pedalaman?
Tetua yang berdaulat tersenyum dan Lulan Zishui menjelaskan, dunia darat dan lautan tanpa batas berbeda dalam hal ruang. Rupanya, segala sesuatu di lautan tanpa batas berasal dari pecahan benua desolate yang jatuh ke Fan Universe. Zhao Feng mengangguk. Dia telah mendengar tentang legenda ini berkali-kali. Nama keseluruhan dunia ini adalah Fan Universe, dan tampaknya diciptakan setelah benua desolate hancur. Setelah era kuno adalah era imemorial, kemudian era atavistik. Setelah itu muncullah Fan Universe. Fan Universe dibagi menjadi dua dimensi spasial yang berbeda. Salah satunya adalah lautan tanpa batas, yang tidak cocok untuk kehidupan spesies normal. Yang lainnya adalah dimensi dengan semua pulau besar dan kecil yang cocok untuk kehidupan dan peradaban manusia. Gunung Delapan Desolate berada di dekat tepi Kepulauan Tianlu. Itu juga dekat dengan Kepulauan Seribu Mengalir dan merupakan salah satu perhentian utama di antara keduanya. Tetua yang berdaulat diperkenalkan. Mendengar itu, pikiran Zhao Feng menjadi jernih. Dia ingin meninggalkan Kepulauan Tianlu dan, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, pemberhentian berikutnya adalah Kepulauan Seribu Mengalir. Benua Bunga Azure tempat Zhao Feng dilahirkan adalah bagian dari Kepulauan Azure, yang cukup dekat dengan Kepulauan Tianlu. Namun, jarak antara berbagai pulau itu sangat besar. Zhao Feng sekarang cukup jauh dari kampung halamannya, dan tujuannya berkali-kali lebih jauh. Setelah memasuki daratan, kecepatan Blue Lightning Sea Skyship masih sangat cepat, mendekati kecepatan Sovereign normal. Jika berada di lautan tanpa batas, kapal ini akan 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih cepat. Setengah hari kemudian, sebuah kota besar dengan surga bumi Yuan Qi yang tebal muncul di depan mata. Ini adalah kota suci Gunung Delapan Desolate, 8 kota suci desolate. Ekspresi tetua Sovereign sedikit rumit saat dia melihat dari jauh. Kapal mendekati Eight Desolate Secret City, dan semua orang datang ke deobservasi. Eight Desolate Secret City adalah pusat dari Eight Desolate Mountain dan titik utama restocking. Ketiga keluarga semuanya memiliki kekuatan di sini. Lulan Zishui memandang kota ini dengan emosi khusus. Aura Blue Lightning Sea Skyship sangat kuat saat menuju ke Eight Desolate Secret City. Eight Desolate Secret City memiliki semua ahli dari Eight Desolate Mountain, seperti aliansi suci di benua bunga Azure. Selain itu, ada juga ahli dari dunia luar yang lewat. Sebagian besar tokoh di sini setidaknya berada di alam roh sejati. Kapal laut tanpa batas, aura yang sangat kuat. Ya Tuhan, bukankah itu kapal bajak laut petir biru? Kapan bajak laut berani memasuki Eight Desolate Secret City? Tolong, kekacauan pecah di dalam Eight Desolate Secret City. Kapal yang bisa melewati lautan tanpa batas sangat berharga. Namun, ini adalah titik pemberhentian utama, jadi mereka sering terlihat. Jika itu adalah tempat lain yang lebih normal, banyak ahli bahkan tidak akan melihat kapal laut tanpa batas. Selanjutnya, Blue Lightning Sea Skyship adalah salah satu kapal terbaik di sekitar Eight Desolate Mountain. Lusinan aura kuat segera terbang keluar dari Eight Desolate Secret City, dan pemimpinnya adalah seorang tetua di Origin Core Realm. Penguasa peraturan. Semua orang memandang penatua ini dengan hormat. Menjadi stasiun pemasok utama di lautan tanpa batas, bagaimana mungkin 8 kota suci yang sunyi tidak memiliki penguasa? Dan pasti akan ada lebih dari 1 atau 2. Lin Tua, penguasa dengan pakaian multi-warna terbang keluar dan menyapa penguasa peraturan. Menjadi penguasa yang sama-sama berasal dari Eight Desolate Secret City, mereka saling mengenal. Kapal ini adalah bagian dari rampasan perang kita. Penatua yang berdaulat menjelaskan. Beberapa saat kemudian, setelah para ahli memeriksa melalui kapal. Huang Tua, kamu mengambil kapal ini dengan kekuatanmu. Mata regulasi Sovereign penuh dengan pertanyaan. Dia tahu sejarah kapal ini. Itu milik salah satu dari 10 bajak laut terbesar di sekitar Eight Desolate Mountain, bajak laut Blue Lightning. Penguasa normal tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin bajak laut petir biru. Penatua dengan pakaian multiwarna tersenyum canggung, kapal ini sebenarnya adalah rampasan perang teman kecil itu. Pemuda itu, penguasa regulasi memandang ke arah Zhao Feng dan matanya hampir melotot. Dia, apakah kamu bercanda? Penguasa regulasi menjadi sedikit marah, berbalik, dan pergi. Jelas bahwa dia berpikir bahwa sesepuh dengan pakaian warna-warni sedang mengejeknya. Kapal bajak laut kemudian berbelok ke arah wilayah keluarga Lulan, dan penatua peraturan menyaksikan kapal itu pergi. Matanya tiba-tiba menyipit saat dia memikirkan sesuatu. Sebuah lukisan muncul di tangannya, dan di lukisan itu ada seorang pemuda berambut biru dengan mata biru. Di bahu pemuda itu duduk seekor kucing abu-abu perak, dan di sebelahnya ada kerangka. Pemuda itu terlihat seperti pemuda misterius yang dicari oleh 3 sekte. Peraturan penatua berpikir, 8 kota suci yang sunyi menerima berita dari sekte spiritual bulan murni belum lama ini.
Itu adalah kelangkaan sekali dalam 1000 tahun untuk melihat seseorang diberi karunia dari ketiga sekte. Selanjutnya, hadiah untuk menangkapnya sudah cukup untuk membuat mata para penguasa menjadi merah. Jumlahnya sangat tinggi sehingga bahkan kekayaan gabungan dari ketiga keluarga itu mungkin tidak terlalu berharga. Tapi rambut dan mata pemuda itu normal. Dia juga tidak memiliki kucing atau kerangka. Mata penatua peraturan berbinar. Meskipun dia tidak yakin, tangan yang memegang lukisan itu sudah mulai bergetar ringan. Kegembiraan menyebabkan detak jantungnya semakin cepat. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak terjadi sejak dia mencapai Origin Core Realm. Di aula keluarga Lulan di 8 kota suci yang sunyi, Zhao Feng, Lulan Zixue, dan eselon atas keluarga Lulan duduk bersama. Adapun tetua dengan pakaian multiwarna, dia masih terluka parah, jadi dia sedang beristirahat. Kepala keluarga Lulan adalah pria parubaya yang tampak baik hati dengan kultivasi alam inti asal setengah langkah. Pada saat yang sama, dia adalah ayah Lulan Zixue. Terima kasih, teman kecil. Kepala keluarga Lulan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia sedikit curiga dengan kekuatan Zhao Feng, dia telah menyelamatkan nyawa Lulan Zixue. Zhao Fan, kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. 8 Gunung Desolate memiliki puluhan ribu tahun sejarah dan banyak pemandangan dan legenda. Lulan Zixue sangat hangat. Sejak dia kembali ke keluarga Lulan, separuh waktunya telah dihabiskan untuk melihat pemuda ini. Tidak ada jenius lain di 8 Gunung Desolate yang bisa dibandingkan dengannya. True Lord rank tahap awal Lulan Zixue sudah menjadi yang terbaik, dan dia memiliki status yang mirip dengan Yu Tianhao di benua bunga Azure. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus pergi hari ini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia tidak tahu metode apa yang dimiliki ketiga sekte, yang terbaik adalah jika dia pergi lebih awal, dan karena kehati-hatian, dia memperkenalkan dirinya sebagai Zhao Fan. Sebelum dia pergi, Zhao Feng membutuhkan kekuatan keluarga Lulan untuk mempekerjakan beberapa pelaut berbakat. Keluarga Lulan adalah salah satu dari 3 keluarga besar di 8 kota suci yang sunyi, mirip dengan 10 klan besar dari benua bunga Azure. Pada kenyataannya, ketiga keluarga itu sekuat klan bintang 1, tetapi akhir-akhir ini, keluarga Lulan jatuh dan akan keluar dari 3 keluarga besar. Sebagian besar harapan keluarga Lulan ditempatkan pada Lulan Zixue. Setelah Lulan Zixue memasuki sekte spiritual bulan murni, status keluarga Lulan akan meningkat secara dramatis. Bawa aku bersamamu. Beberapa jam kemudian, di ladang keluarga Lulan berdiri puluhan orang, tua dan muda. Kultivasi orang-orang ini semuanya telah mencapai True Lord rank, dan beberapa dari mereka terlihat sangat ganas. Teman kecil Zhao, orang-orang ini semua bersedia menjadi pelaut, dan mereka adalah yang terbaik dari 8 Gunung Desolate. Kepala keluarga Lulan tersenyum dan berkata, Zhao Feng mengangguk lemah. Keluarga Lulan memang layak menjadi salah satu dari 3 keluarga terbesar di 8 Gunung Desolate. Mereka benar-benar dapat menemukan begitu banyak pelaut yang sesuai dengan persyaratannya dalam waktu yang singkat. Dia meminta pelaut yang setidaknya berada pada tahap awal True Lord rank, dan mereka tidak boleh terlalu tua, mudah-mudahan, di bawah 100 tahun. Selain itu, Zhao Feng membutuhkan para pelaut untuk setia, jadi semakin sederhana latar belakang yang mereka miliki, semakin baik. Durasi layanan akan menjadi 20 tahun. Tentu saja, Zhao Feng akan memberikan hadiah yang berat. Jumlah yang akan dia berikan setiap tahun akan beberapa kali lebih besar dari pelaut normal. Selanjutnya, Zhao Feng berjanji bahwa, selama mereka lulus percobaan 1 tahun, mereka masing-masing akan menerima sepotong senjata kelas bumi. Imbalan seperti itu bahkan membuat kepala keluarga Lulan mendecakkan lidahnya. Potongan senjata kelas bumi sangat berharga bahkan untuk keluarga Lulan, namun semua pelaut ini akan menerimanya hanya dengan memenuhi persyaratan Zhao Feng. Ini hanya hadiah untuk beberapa tahun pertama. Zhao Feng tersenyum. Mendengar itu, semua orang bersemangat, tetapi banyak yang curiga. Meskipun hadiahnya menarik, apakah dia ingin kita menjadi bajak laut? Beberapa orang bergumam, hehe, jumlah hadiah itu sudah cukup bagiku untuk menjadi bajak laut. Sebagian besar dari mereka dipindahkan. Saya hanya membutuhkan 8 pelaut. Sedangkan untuk bertarung, kalian semua terlalu lemah. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Yang dia butuhkan hanyalah pelaut yang bisa mengendalikan kapal. Zhao Feng tidak tahu berapa lama perjalanannya, tetapi satu hal yang pasti sebagian besar waktunya di kapal akan dihabiskan untuk berkultivasi. Zhao Feng kemudian mulai memilih 8 pelaut sementara kepala keluarga Lulan dan Lulan Zixue memperhatikan dengan penuh minat. Ketika daftar 8 pelaut hampir diputuskan dan yang terpilih merasa gembira. Kepala keluarga, sesosok bergegas mendekat dan setengah berlutut ke arah kepala keluarga Lulan. 8 aliansi kota suci yang sunyi. Kepala keluarga Lulan mengambil token khusus dan membaca informasi di dalamnya. Setelah membaca berita,
Ekspresi kepala keluarga Lulan berubah secara dramatis saat dia secara naluriah melihat ke arah Zhao Feng. Zhishui, kepala keluarga Lulan menarik putrinya ke satu sisi. Zhao Feng, seseorang dicari oleh ketiga sekte. Wajah Lulan Zhishui tertutup oleh keterkejutan, dan bulu matanya berkibar ke atas dan ke bawah. Itu pasti dia. Kepala keluarga Lulan mengambil gambar dari bawahannya. Pada gambar itu ada seorang pemuda berambut biru, kerangka, dan seekor kucing kecil. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan tiga sekte? Lulan Zhishui tidak bisa mempercayainya. Pemuda berambut biru itu terlihat sangat mirip dengan Zhao Feng, dan dia menggunakan kerangka untuk melawan bajak laut. Satu-satunya perbedaan adalah pemuda di depan mereka sekarang memiliki rambut berwarna normal dan mata normal. Zhishui, ini adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun, dan hadiah yang dijanjikan tiga sekte cukup untuk membuat keluarga Lulan mencapai langit. Suara kepala keluarga Lulan bergetar karena kegembiraan. Tiga sekte memerintah tertinggi di Kepulauan Tianlu, dan mereka bahkan mempengaruhi puluhan pulau di dekatnya. Selama mereka bisa menangkap atau membunuh Zhao Feng, nasib keluarga Lulan akan berubah. Zhishui, aku akan pergi memberitahu kepala keluarga sebelumnya dan Huang Tua. Lakukan yang terbaik untuk menghentikan bocah itu. Kepala keluarga Lulan memerintahkan dengan sungguh-sungguh dan mengambil napas dalam-dalam, naik atau turunnya keluarga Lulan tergantung pada Anda. Tapi, Zhao Fan menyelamatkan kita. Lulan Zhishui tidak mau. Di satu sisi adalah keluarganya, dan di sisi lain adalah penyelamatnya. Lulan Zhishui kembali ke Zhao Feng dengan emosi yang campur aduk. Nona Zhishui, saya telah memilih 8 pelaut saya. Saya hanya membutuhkan seorang kepala pelayan dan seorang wakil kapten dan itu akan sempurna. Zhao Feng tampaknya sangat puas. Dengan 8 pelaut untuk mengelola Blue Lightning Sea Skyship, Zhao Feng tidak perlu khawatir lagi. Menambahkan wakil kapten dan kepala pelayan adalah ide pemimpin divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka perlu membuat mayat hantu dan mengolahnya juga itu tidak bisa selalu menjadi orang yang mengurus hal-hal kecil untuk Zhao Feng. Zhao Feng jelas setuju dengan ide itu. Pemimpin divisi kerangka adalah salah satu kekuatan terkuat di sisinya. Pada saat ini, para pelaut telah memasuki kapal langit laut petir biru, tetapi Lulan Zhishui tampaknya bermasalah. Nona Lulan, sebuah tangan yang kuat menepuk bahunya, dan tubuh Lulan Zhishui bergetar saat dia melihat sepasang mata yang tenang dan murni. Tidak masalah apakah kamu Zhao Fan atau Zhao Feng, kamu menyelamatkan hidupku. Anda harus pergi dari 8 gunung desolate. Lulan Zhishui menggertakkan giginya dan tersenyum pahit. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Hanya ada satu alasan mengapa Lulan Zhishui bisa memanggil nama aslinya. Sepertinya aku masih meremehkan tiga sekte. Zhao Feng menghela nafas. Dia telah dikirim ke tepi Kepulauan Tianlu, jadi dia berpikir bahwa dia tidak akan dikenali selama dia tidak tinggal terlalu lama. Namun, jelas bahwa ketiga sekte memiliki metode lain untuk mengirim informasi ke 8 gunung desolate. Jika kamu tidak pergi sekarang, tidak akan ada waktu tersisa. Suara Lulan Zhishui penuh dengan kepanikan saat dia mendorong Zhao Feng. Oke, Zhao Feng menatap Lulan Zhishui sekali lagi dan merasa bersyukur. Bersiaplah untuk pergi. Zhao Feng segera memerintahkan 8 pelaut. Kapal metalik abu-abu mulai berlayar, tetapi tepat pada saat itu. Berat, menurutmu kemana kamu akan pergi? Sebuah suara tua menyebabkan surga bumi Yuan Qi bersiul saat aura alam inti asal muncul. Tidak baik, itu kepala keluarga sebelumnya. Ekspresi Lulan Zhishui berubah secara dramatis. Pada saat yang sama, aura Origin Core Realm yang familiar muncul dari dalam keluarga Lulan. Zhao Feng tahu bahwa aura ini berasal dari Sovereign yang terluka dari sebelumnya, Oud Huang. Lulan Zhishui melompat ke kapal dan meraih siku Zhao Feng. Nona Lulan ini. Bau seorang gadis melewati hidungnya. Zhao Feng sangat terkejut. Salah satu lengannya berada di leher Lulan Zhishui, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Sandera aku dan lari. Lulan Zhishui berkata dengan nada malu. Zhao Feng akhirnya mengerti apa yang dia lakukan, dan dia tidak bisa mempercayai keberaniannya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan lemah, tapi dia tidak menolak bantuannya. Memang akan jauh lebih mudah untuk hanya mengambil sandera dan melarikan diri. Lagi pula, itu bukan tugas yang mudah untuk melawan dua penguasa. Kepala keluarga Lulan sebelumnya dan tetua berdaulat dengan pakaian warna-warni tiba. Letakkan Zhishui. Tetua Sovereign dengan pakaian multi-warna berteriak. Jika ada yang berani mendekatiku, aku akan membunuhnya. Zhao Feng mencengkeram leher Lulan Zhishui, yang membuat wajahnya memerah. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena tidak bisa bernapas atau karena malu. Berhenti. Kepala keluarga Lulan dan perusahaan sebelumnya berseru. Zhao Feng tertawa saat dia terbang di udara dengan Lulan Zhishui di tangan. Namun,
Sebelum Zhao Feng bahkan bisa meninggalkan Eight Desolate Secret City, pasangan lain Aura Sovereign mendekat. Kepala keluarga sebelumnya, bahkan jika kita tidak menyerang, kekuatan lain dari Eight Desolate Secret City akan melakukannya. Ekspresi kepala keluarga Lulan terus berubah. Maksudmu, mata kepala pensiunan itu berkedip. Daripada memberikannya kepada orang lain, mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Menyerahkan satu anak perempuan untuk seluruh keluarga Lulan adalah hal yang bagus. Kegilaan muncul di mata kepala keluarga Lulan. Memikirkan hadiah yang dijanjikan 3 sekte, mata kepala keluarga sebelumnya juga menjadi panas berapi-api, yang menggantikan keraguan atau perjuangan apapun. Oke, kepala keluarga sebelumnya melihat dalam-dalam ke arah kepala keluarga saat ini dan melambaikan tangannya. Jika sang ayah dapat menyerahkan putrinya sendiri, apalagi yang akan kakek katakan? Semuanya, bunuh Zhao Feng. Kepala keluarga sebelumnya dan kepala keluarga saat ini menyerang Zhao Feng. So, pada saat ini, kapal langit laut petir biru sedang menuju ke lautan tanpa batas. Nona Lulan keluargamu sepertinya tidak peduli dengan hidupmu. Zhao Feng jelas sangat terkejut, dan dia melepaskan Lulan Zhishui. Jika keluarga Lulan tidak peduli dengan hidupnya, maka Zhao Feng tidak akan menggunakan dia sebagai sandera lagi. Fayah, wajah Lulan Zhishui menjadi pucat pasi karena kekecewaan dan kesepian yang ekstrim. Tubuhnya bergoyang saat dia berdiri di geladak. Pada saat ini, seluruh keluarganya, termasuk ayahnya, menuntut tanpa mempedulikan hidupnya. Kamu masih belum pergi. Zhao Feng dengan lembut mendorong Lulan Zhishui. Aku tidak akan kembali. Lulan Zhishui menggigit bibirnya begitu keras hingga darah mulai mengalir. Apakah kamu tidak membutuhkan wakil kapten? Aku bahkan bisa menjadi pelayan atau pelayanmu, aku tidak membutuhkan imbalan apapun, asalkan kamu membawaku bersamamu. Membunuh penguasa satu demi satu. Oke, kamu bisa menjadi wakil kaptenku untuk saat ini. Zhao Feng setuju. Dia bersimpati terhadap situasinya. Jika bukan karena dia, semua ini tidak akan terjadi pada Lulan Zhishui. Selanjutnya, dia percaya padanya, jadi dia bisa santai jika dia mengurus hal-hal kecil. Sekarang ada 1 wakil kapten dan 8 pelaut. Tepat saat ini, 3 aura lagi di Origin Core Realm dibebankan. Ada juga puncak True Lord Ranks dan alam inti asal setengah langkah yang mengikuti, semua ahli dari Eight Desolate Mountain. Kita tidak bisa membiarkan 2 keluarga lainnya berhasil. Kepala keluarga Lulan dan kepala keluarga sebelumnya mulai panik dan melompat ke arah kapal. Menghadapi beberapa aura sovereign, Zhao Feng tidak panik. Dia perlahan mengeluarkan bendera hitam. Anda masuk ke dalam dan mengarahkan kapal menuju Kepulauan Seribu Mengalir. Zhao Feng memerintahkan Lulan Zhishui untuk memasuki kapal. Sua, dia mengibarkan bendera hitam dan memanggil arai terkutuk mayat hantu. Melihat dari jauh, kabut tebal dan tebal menyelimuti kapal, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Bam, bam, bam. Putaran pertama serangan dari keluarga Lulan melemah saat memasuki arai terkutuk mayat hantu. Zhao Feng berdiri di tengah barisan, aman dan sehat. Bahkan serangan seseorang sekuat kepala keluarga Lulan sebelumnya nyaris tidak berhasil mencapai Zhao Feng dan kapal. ZZZ, Ghost Corskers Arai memiliki 60 puncak True Lord Rank mengutuk mayat hantu dan telah menyerap kehidupan binatang yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan Sein Ungu. Kekuatan kutukannya telah melampaui arai terkutuk 100 hantu mayat yang asli. Sosok pemimpin divisi kerangka juga muncul di dek. Kekuatan arai telah melampaui harapan mereka, dan itu terutama karena 2 alasan. Pertama, kekuatan mayat hantu telah meningkat dengan memperbaikinya dengan sumber daya dari reruntuhan. Masing-masing dari mereka telah mencapai puncak True Lord Rank. Kedua, setelah menyedot esensi darah dan jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan Sein Ungu, kekuatan kutukan berhasil melampaui tanah terlarang dari 100 kuburan. Binatang rilem roh sejati yang tak terhitung jumlahnya telah mati di arai terkutuk mayat hantu. Arai yang mematikan, kepala keluarga Lulan, Huang Tua, dan teman-temannya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan kombinasi 2 penguasa dari keluarga Lulan tidak bisa menghancurkan susunannya. Sua, Zhao Feng terus mengibarkan bendera, membentuk ular hitam dari kabut yang menyelimuti segalanya dalam radius 1 mil. Arg, True Lord Ranks di dekatnya dan Origin Core Realm setengah langkah berubah menjadi genangan darah saat mereka menyentuh kabut. Ada teriakan kesakitan dan keputusasaan yang terus-menerus. Semua orang di bawah Origin Core Realm akan mati jika mereka menyentuh kabut. Setelah membunuh beberapa ahli, arai terkutuk mayat hantu kemudian menyerap kebencian mereka, meningkatkan kekuatan. Jangan paksa aku untuk membunuh lagi. Zhao Feng tertawa dingin. Arai terkutuk mayat hantu dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Sialan, penatua sovereign yang terluka dengan pakaian multi warna menjadi pucat saat kekuatan kutukan mengikisnya.
Alam inti asal normal akan sangat tertahan oleh kekuatan kutukan, dan dia sudah terluka. Celepuk. Penatua dengan pakaian multi-warna terhuyung-huyung dan jatuh dari langit. Huang Tua, kepala keluarga Lulan menggunakan sepotong senjata kelas bumi untuk melindungi dirinya sendiri saat dia menangkap tetua berdaulat yang hidup atau matinya tidak diketahui. Tuhanku, dia mengangkat kepalanya ke langit dengan rasa sakit, penyesalan, dan kebencian. Pada saat ini, hanya kepala keluarga Lulan sebelumnya yang melawan arai terkutuk mayat hantu, tetapi ekspresinya sangat jelek. Lebih banyak ular terbentuk dan menyerang kepala keluarga sebelumnya, memaksanya kembali. 9 tulang yin yang mematikan. Tulang perak besar, tajam, gelap tiba-tiba melesat keluar dari Ghost Curse Arai. 9 tulang yin mematikan dan arai terkutuk mayat hantu saling melengkapi dan mendorong kekuatan total ke tingkat yang sama sekali baru. Wah! Kepala keluarga Lulan sebelumnya memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Di dadanya ada lubang kecil berdarah, dan dia mulai terhuyung-huyung. Bahkan tanpa kekuatan dari Ghost Curse Arai yang membantunya, 9 tulang yin yang mematikan bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Sepertinya 3 keluarga besar dari 8 gunung desolate hanya begitu banyak. Zhao Feng tertawa. Jika bukan karena Lulan Zishui memohon padanya, dia akan mengambil nyawa mereka. Qiyu. Pada saat ini, kapal langit laut petir biru menerobos lapisan luar tipis gunung 8 desolate dan hendak memasuki lautan. Dalam visi mereka, 8 gunung desolate menjadi lebih kecil, dan akhirnya berubah menjadi gunung selebar beberapa ribu mil. Saat mereka memasuki lautan, kecepatan Blue Lightning Sea Sky Ship dipercepat lebih dari 10 kali lipat. Perlawanan di udara sangat kecil, dan semuanya seringan bulu. Bocah, jangan lari. 3 penguasa lagi, yang berasal dari keluarga lain, menyerbu keluar dari 8 gunung desolate. Kultivasi ketiga penguasa ini telah mencapai alam inti asal kecil tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Yang terkuat, dengan budidaya alam inti asal kecil tahap akhir, setidaknya sekuat pemimpin bajak laut petir biru. Tingkatkan kecepatannya. Zhao Feng tidak takut berkelahi, tapi dia fokus untuk melarikan diri. Di dalam Blue Lightning Sea Sky Ship, Lulan Zishui dan kawan-kawan meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Blue Lightning Sea Sky Ship sangat cepat dan bisa mencapai kecepatan sovereign normal, tapi itu akan menghabiskan hingga 10 kali lebih banyak Primal Crystal Stone. Peng! 3 penguasa mengikuti di belakang dan meluncurkan rentetan serangan. Tuan, haruskah kita merawat ketiga lalat ini? Pemimpin divisi kerangka mulai tidak sabar. Sebaiknya tidak bertarung terlalu lama. Mari kita tunggu sampai kita sedikit lebih jauh. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang. 8 gunung desolate tidak kecil. Jika mereka tinggal dan bertarung di dekatnya, semakin banyak ahli akan datang, di atas 3 alam inti asal kecil yang sudah ada di sini. Jika beberapa lagi datang, itu akan merepotkan. Selanjutnya, Origin Core Realm dibagi menjadi Small Origin Core Realm dan Great Origin Core Realm. Jika alam inti asal besar datang, itu akan sangat berbahaya. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, kekuatan pertempuran dari alam inti asal besar beberapa kali lebih kuat dari alam inti asal kecil. Perbedaannya seperti perbedaan antara True Lord Rank dan Sovereign. Qiyu, kapal langit laut petir biru menjadi lebih cepat, dan sekarang berada puluhan ribu mil jauhnya dari Gunung 8 Desolate. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Tanda tanya. 3 penguasa bekerja sama dan melepaskan rantai emas yang melilit kapal langit laut petir biru. Rantai emas adalah senjata False Earth Grade. Jika seseorang melihat pemandangan dari jauh, mereka akan melihat bola berkabut gelap yang dibungkus oleh rantai emas. Tidak baik. Para pelaut di dalam Blue Lightning Sea Sky Ship panik. Bahkan jika kapal berhasil bergerak, mereka akan menyeret penguasa bersama mereka. Sekarang, Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka menyerang tanpa ragu-ragu. Kabut gelap dari Ghost Curse Arai berubah menjadi ular hitam yang melompat ke arah 3 penguasa. 9 tulang yin yang mematikan. Sebuah paku besar berwarna perak gelap berkobar di udara. Senjata kelas bumi pemimpin divisi kerangka ditembakkan hampir bersamaan dengan arai terkutuk mayat hantu, menciptakan efek sinergis. Ledakan. 3 penguasa tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka baru saja bekerja sama dan merantai kapal Zhao Feng, tetapi bahkan sebelum mereka bisa bersukacita, keduanya melakukan serangan balik. 3 penguasa langsung terkikis oleh kekuatan arai terkutuk mayat hantu saat 9 tulang yin mematikan bentrok dengan mereka. Wah! Small Origin Core Realm Sovereign tahap awal memuntahkan seteguk darah, dan sebagian tubuhnya sudah membusuk. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi terhadap serangan gencar saat ini. Senjata kelas bumi, tombak kekaisaran es. Tombak biru mulai mengembun di tangan Zhao Feng. Qiyu, tombak kekaisaran es membekukan semua yang ada di jalurnya. Frost muncul di tubuh ketiga penguasa. Suara mendesing.
Niat dingin dari Ice Imperial Spear kemudian melanjutkan untuk menusuk melalui Small Origin Core Realm tahap awal yang sudah terluka. Tubuh Sovereign membeku, lalu hancur berkeping-keping dengan retak. Dia ditikam oleh bentuk sebenarnya dari Ice Imperial Spear, tidak mungkin baginya untuk tidak mati. Ekspresi dua penguasa lainnya berubah drastis. Hanya dalam sekejap mata, kehidupan Sovereign diambil, dan dua lainnya masih dipengaruhi oleh kekuatan arai terkutuk mayat hantu. Tusuk Iblis Langit Yin kosong. Pada saat yang hampir bersamaan, senjata kelas bumi kedua bersiul di udara. Saat ini, es di tubuh kedua penguasa masih belum sepenuhnya mencair. Wosh bam! 9 tulang Yin mematikan menembus penguasa lain dengan bantuan arai terkutuk mayat hantu, dan tampaknya bahkan telah menembus ruang. Arg! Small Origin Core Realm Sovereign tahap menengah berubah menjadi genangan darah. Penguasa kedua, mati. Pergi. Zhao Feng mengibarkan bendera hitam dan menggunakan arai terkutuk mayat hantu untuk melahap esensi darah dan jiwa yang tersisa dari dua penguasa untuk memperkuat susunan. Alam inti asal besar. Setelah melahap esensi darah dan jiwa dari dua penguasa, kekuatan kutukan Ghost Core Curse Arai menjadi lebih kuat. Tidak baik. Origin Core Realm terakhir adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas. Dia memiliki kultivasi tertinggi di antara tiga penguasa yang mengejar. Dia telah mencapai alam inti asal kecil tahap akhir, melampaui pemimpin divisi kerangka dan setara dengan pemimpin bajak laut petir biru. Namun, pada saat ini, arai terkutuk mayat hantu mengikisnya, dan dia sudah terluka dari dua senjata kelas bumi. Pergi. Zhao Feng mengibarkan bendera hitam, dan kabut gelap dari Ghost Core Curse Arai berubah menjadi ular yang menembak ke arah pria parubaya dengan baju besi emas. 9 tusuk tulang Yin mematikan. Pemimpin divisi kerangka mengulurkan tangannya, dan tulang-tulang yang terbakar terjalin dengan kekuatan arai terkutuk mayat hantu. Kombinasi dari dua serangan melampaui pukulan dari sebelumnya, karena Ghost Core Curse Arai telah menyerap jiwa yang tersisa dan esensi darah dari penguasa yang mati. Kunci naga rantai emas. Pria parubaya itu mendorong True Force-nya untuk membuat rantai emas yang mengikat Ghost Core Curse Arai dan kapal. Hanya dalam sekejap, seluruh area disegel oleh Golden Chain Dragon Lock. Retak. Saat berikutnya, kekuatan luar biasa dari Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka menerobos segel rantai emas. Bam! Pria lapis baja parubaya itu dikirim terbang, dan darah bocor dari mulutnya. Kunci naga rantai emas, teknik rahasia yang luar biasa. Zhao Feng sedikit terkejut. Sebagai pembudidaya alam inti asal tahap akhir, pria itu memiliki akses ke beberapa teknik khusus. Lari. Pria lapis baja itu tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, jadi dia berlari ke arah Gunung Delapan Desolate. Zhao Feng, setiap sovereign yang kita bunuh akan banyak membantu Ghost Core Curse Arai. Jika arai terkutuk mayat hantu ini mampu membunuh dan melahap 100 penguasa, perubahan besar mungkin terjadi. Pemimpin divisi kerangka dipenuhi dengan harapan, dan sangat tidak ingin melihat pria lapis baja itu melarikan diri. Tugas utama kami adalah meninggalkan Kepulauan Tianlu. Ekspresi Zhao Feng tenang. Dia tidak tergerak meskipun saran pemimpin divisi kerangka sangat menggoda. Identitas Zhao Feng sudah terungkap, jadi semakin lama mereka di sini, semakin berbahaya itu. Bahkan jika mereka berhasil membunuh beberapa penguasa lagi, mereka masih akan sangat kecil dibandingkan dengan 3 sekte bintang 2. Lebih jauh lagi, membunuh alam inti asal kecil tahap akhir tidaklah mudah. Qiyu, pria lapis baja parubaya itu terbang dengan syok di wajahnya. Jika dia tidak bereaksi secepat dia kemungkinan besar akan berakhir seperti dua penguasa lainnya. Mereka berdua memiliki senjata kelas bumi, dan bahkan penguasa dipengaruhi oleh susunan itu. Pria lapis baja emas menyadari bahwa dia kalah adil dan jujur. Senjata kelas bumi sangat langka, hanya sejumlah kecil penguasa yang memiliki senjata kelas bumi yang lengkap. Lebih jauh lagi, yang mereka berdua miliki bukan hanya senjata kelas bumi biasa. Tepat saat ini, aura yang tak terlukiskan muncul di lautan tanpa batas. Itu menyebabkan Yuan Qi dalam jarak 1000 mil berkumpul, dan sepertinya satu-satunya aura di dunia. Retakan. Di bawah aura ini, lautan tanpa batas tampaknya tidak mampu menahan tekanan dan retak. Lautan berkabut tak terbatas tiba-tiba menjadi jernih, dan orang bisa melihat beberapa ratus mil. Kekuatan ini, tubuh pria parubaya lapis baja emas itu bergetar. Sumber energi yang luar biasa mengalir. Kepala keluarga Jin. Suara kuno yang dalam terdengar dari jauh. 8 penguasa berdaulat yang sunyi. Pria lapis baja emas menahan napas dan membungkuk hormat. 8 Desolate Sovereign Lord adalah ahli terkuat di dalam 8 Desolate Mountains. Dia telah mencapai alam inti asal besar. Di seluruh 8 gunung Desolate, hanya pemimpin dari 10 bajak laut hebat yang bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, pria parubaya lapis baja emas itu sangat gembira, dan dia menunjukkan arah jalan Zhao Feng ke 8 raja yang berdaulat. Aku akan segera menangkap bocah itu.
Delapan penguasa berdaulat yang sunyi, seorang penatua yang mengenakan topi hitam, tersenyum dan menghilang. Sua, sesosok hitam melintasi lautan tanpa batas, bepergian dengan kecepatan 2 kali lipat dari Blue Lightning Sea Skyship. Keduanya tidak akan bisa melarikan diri dari delapan penguasa berdaulat yang sunyi. Pria parubaya lapis baja emas itu bergumam dengan percaya diri. Pada saat yang sama, setelah Blue Lightning Sea Skyship melakukan perjalanan lebih dari 2000 mil. Energi mental pemimpin divisi kerangka merasakan sensasi aneh. Surga bumi Yuan Qi agak jauh memberikan sensasi yang tidak biasa. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng berbalik dan melihat. Perasaan pemimpin divisi kerangka melampaui penguasa normal. Miao Mia. Pada saat ini, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan melemparkan 2 koin perunggu tua ke udara. Kemalangan. Menurut kucing kecil pencuri itu, bahaya sedang mendekati Zhao Feng. Melihat itu, Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya, dan mata spiritual dewa melihat ke arah energi aneh itu. Hanya menggunakan penglihatan yang ditingkatkan dari mata spiritual dewa tidak menggunakan banyak energi. Siapa orang ini? Suara Zhao Feng terdengar di benak Lulan Zhishui. Sua, seorang tetua tua yang mengenakan topi muncul di benak Lulan Zhishui. Karena fakta bahwa Zhao Feng memiliki pemahaman mendalam tentang teknik ilusi energi mental, dia dapat dengan mudah menciptakan kembali pemandangan dunia nyata. 8 tuan yang berdaulat sunyi. Lulan Zhishui berseru dan panik. Dia adalah orang terkuat di 8 gunung desolate dan telah mencapai alam inti asal besar. Lulan Zhishui menjelaskan dengan ketakutan. Alam inti asal besar. Ekspresi Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka berubah drastis. Menyelamlah ke laut. Zhao Feng memerintahkan. Kapal abu-abu itu mulai menyelam menuju kedalaman lautan. Gula. Ada beberapa gelembung udara, lalu kapal abu-abu itu memasuki kedalaman lautan. Fitur terbesar dari Blue Lightning Sea Skyship, selain kecepatan dan pertahanan, adalah kemampuan siluman dan kamuflasenya. Pergi lebih dalam. Mata Zhao Feng tajam. Dia menempatkan pemimpin divisi kerangka di mutiara 10.000 hantu dan pergi ke salah satu kabin kapal. Blue Lightning Sea Skyship kemudian menyembunyikan auranya dan tampak menyatu dengan sekelilingnya. Di kedalaman lautan, kapal terus bergerak maju dengan kecepatan lambat. Beberapa saat kemudian, Kiyu, suara menderu datang dari jauh dan meniup kabut, menyebabkan semuanya menjadi jelas. Kemudian, aura luar biasa turun dari langit, dan segala sesuatu dalam jarak 200 mil gemetar ketakutan. Ini memang alam inti asal besar. Di kedalaman lautan, Zhao Feng dan rekan-rekannya merasakan aura, yang pasti telah melampaui alam inti asal kecil. Sua, seorang lelaki tua mengenakan topi hitam muncul dan mengamati lautan dengan sense spiritualnya yang kuat. Pada saat ini, kapal abu-abu itu benar-benar diam dan tidak berani bergerak sedikitpun. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Waktu berlalu sangat lambat pada saat ini. Pada titik waktu tertentu, mata spiritual Dewa Zhao Feng merasakan energi mental yang samar menyapu mereka. Untungnya, lautan tanpa batas adalah keberadaan unik yang sangat tahan terhadap energi mental dan sense spiritual. Sense spiritual dari 8 Desolate Sovereign Lord sangat lemah ketika mencapai kedalaman lautan, dan Blue Lightning Sea Skyship berspesialisasi dalam siluman, jadi auranya menyatu dengan sekitarnya. 3 napas kemudian, aura luar biasa dari Great Origin Core Realm mulai memudar. Semua orang di kapal menghela napas panjang, dan keringat dingin muncul di dahi Zhao Feng. Tekanan dari 8 Desolate Sovereign Lord lebih besar daripada Sovereign manapun yang pernah dia lihat. Penguasa yang dia lihat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah Patriarch Hong, Ratu Es Mystic, Del, yang semuanya adalah penguasa normal. Tingkat kedua adalah Penatua Sui Yun, pemimpin bajak laut petir biru, penguasa Yu Xingchen, dan teman-temannya. Dan yang ketiga adalah alam inti asal besar ini. Kekuatannya melampaui tingkatan lain, dan dia tampaknya ada dalam harmoni dengan alam semesta. Mereka yang memiliki gelar, Tuan yang berdaulat, biasanya adalah alam inti asal besar. Zhao Feng dengan hati-hati menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melihat keluar, lalu memotong kekuatan garis keturunannya. Dia masih tidak berani menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melakukan serangan yang kuat. Dia pergi. Setelah beberapa saat, Zhao Feng mengkonfirmasi bahwa 8 penguasa berdaulat yang sunyi telah meninggalkan daerah ini. Ayo pergi. Zhao Feng sedikit mengubah rute saat dia membuat Lulan Zhishui dan rekan-rekannya mengemudikan Blue Lightning Sea Skyship. Pada awalnya, kecepatan mereka sangat lambat, tetapi setelah 4 jam, Zhao Feng memberi perintah untuk mempercepat. Setengah hari kemudian, Blue Lightning Sea Skyship telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil di bawah air. Pada saat ini, Zhao Feng dan teman-temannya melaju dengan kecepatan penuh. Bahan yang terdiri dari Blue Lightning Sea Skyship sangat unik,
sehingga kecepatan kapal bahkan lebih cepat dari Origin Core Realm setengah langkah normal di bawah air. 3 hari kemudian, kapal langit laut petir biru telah mencapai perbatasan lautan di sekitar Gunung 8 Desolate. Melangkah lebih jauh berarti memasuki Kepulauan Seribu Mengalir. 8 penguasa Sovereign Desolate seharusnya tidak bisa mengejar sekarang. Hati semua orang di dalamnya merasa aman sekarang. Bahkan sedikit perbedaan dalam sesuatu yang kecil seperti sudut berarti mereka akan menuju ke tujuan yang sama sekali berbeda. Lautan tak terbatas itu terlalu besar jika seseorang mengubah arahnya sedikit, perbedaan antara tujuan yang dimaksudkan dan tujuan yang sebenarnya hanya akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada pagi hari ketiga, aura Great Origin Core Realm yang ganas melonjak dari belakang dan langsung menuju kapal.